Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 307. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa di dalam diri Agung Sedayu memang tersimpan ilmu-ilmu yang dahsyat. Namun ia pun sadar, bahwa Agung Sedayu tidak akan dengan serta-merta menurunkan ilmunya itu kepadanya. Agung Sedayu memang terlalu hati-hati untuk melakukan satu pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang penting. Namun Gelagah Putih pun menyadari bahwa Agung Sedayu tengah mempersiapkannya untuk mencapai satu tataran yang tinggi. Gelagah Putih pun mengetahui bahwa ia telah menguasai alas sebagaimana dimaksudkan oleh Agung Sedayu. Bahkan ilmu yang mengalir lewat jalur ayahnya dari pamannya, Kisadewa, telah dikuasainya tuntas, yang juga dituntun oleh Agung Sedayu meskipun Agung Sedayu sendiri menjadi besar melalui jalur yang lain, karena ia menjadi murid orang bercambuk yang menyebut dirinya Kiai Gringsing, juga seorang yang ahli di dalam ilmu obat-obatan. Gelagah Putih terkejut ketika ia merasa Raden Rangga menggamitnya. Kita sudah mendekati lingkungan istana ayahanda. Gelagah Putih mengangguk. Keduanya menjadi semakin berhati-hati. Bahkan kemudian Raden Rangga berkata, kita tidak akan melalui jalan atau lorong-lorong sempit lagi. Kita akan bergerak lewat halaman-halaman rumah. Gelagah Putih tidak membantah. Ketika Raden Rangga menyelinap, maka Gelagah Putih pun telah mengikutinya pula. Demikianlah, dengan sangat berhati-hati keduanya merayap mendekati istana Panembahan Senapati. Ketika mereka mencapai jarak tertentu, Raden Rangga berkata perlahan-lahan. Gelagah Putih, sebelumnya aku pernah melihat bagaimana orang-orang itu masuk. Karena itu aku mengetahui kira-kira di mana mereka akan memasuki lingkungan istana, seandainya mereka akan datang. Mungkin hari ini, mungkin besok atau saat-saat lain. Apakah kita akan mengawasi tempat itu? Bertanya Gelagah Putih. Tetapi kita harus masuk ke lingkungan istana melalui jalan lain, jawab Raden Rangga. Aku tahu bahwa dinding istana ini mendapat pengawasan yang sangat ketat oleh para prajurit pengawal khusus. Karena itu, kita harus mampu menerobos celah-celah pengamatan mereka. Bukankah itu sangat berbahaya Raden? Bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga mengangguk. Namun katanya, memang sangat berbahaya. Tetapi kita tidak boleh mengelakkan diri dari kewajiban ini. Meskipun kewajiban yang kita bebankan di pundak kita atas kehendak kita sendiri. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun Raden Rangga tidak menghiraukannya lagi. Perhatiannya sepenuhnya tertuju ke arah istana Panembahan Senapati. Raden Rangga yang memang putra Panembahan Senapati itu mengenali segala sudut istana itu dengan baik. Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak merasa canggung untuk mencari jalan memasuki lingkungan istana itu. Namun Raden Rangga memang harus berhati-hati. Dan itu disadarinya sepenuhnya. Ketika mereka semakin mendekati dinding lingkungan istana, maka ia memberi isyarat agar Gelagah Putih tinggal di tempatnya untuk sesaat. Ia akan melihat apakah jalan yang akan dilaluinya cukup aman. Ternyata sejenak kemudian keduanya telah berhasil meloncati dinding dan bersembunyi di belakang gerumbul perdu yang rimbun. Kita bersembunyi di sini. Jika menjelang dini hari kita tidak melihat seseorang masuk lingkungan ini, maka kita akan kembali. Sudah 2-3 kali hal seperti itu aku lakukan, sehingga aku menjadi jemu dan memerlukan seorang kawan, bisik Raden Rangga. Gelagah Putih mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, tengah malam pun telah lewat. Lingkungan istana itu menjadi sepi. Beberapa orang prajurit memang masih nampak berjaga-jaga di regol dan di beberapa bagian yang penting. 2 orang di antaranya meronda berkeliling. Namun Raden Rangga berbisik pula. Bukan mereka pengamat yang sebenarnya. Mereka adalah petugas-petugas yang sehari-hari melakukan tugas seperti itu. Tetapi di sekitar tempat ini ada beberapa petugas khusus. Tetapi mereka tidak melihat kita. Gelagah Putih mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, Raden Rangga itu pun telah menggamit Gelagah Putih sambil menunjuk ke sudut istana di balik sebatang pohon bunga. Seorang sedang menyelinap masuk ke dalam bayangannya, sementara yang lain bergeser dan kemudian menghilang di dalam gelap. Kau mempunyai ketajaman penglihatan melampaui orang kebanyakan, desis Raden Rangga. Kau sudah mempunyai dasar ilmu Sabta Pandulu meskipun belum mandiri. Karena itu kau tentu melihatnya.
Agaknya mereka sedang berganti tugas, berkata Raden Rangga di telinga Gelagah Putih. Untuk menjaga kejemuan. Para penjaga yang melakukan tugas sehari-hari itu tidak mengetahui mereka. Sekali lagi Gelagah Putih mengangguk. Ia tidak mau berbicara, karena ia tidak dapat melakukannya sebagaimana dilakukan Raden Rangga. Suaranya dapat didengar oleh lawan bicaranya, tetapi tidak oleh orang lain. Perlahan sekali, tetapi jelas. Beberapa saat mereka menunggu. Rasa-rasanya sudah semalam suntuk. Meskipun Gelagah Putih tidak mengantuk, tetapi rasa-rasanya ia tidak telaten melakukannya. Nampaknya kehadiran kita sia-sia, desis Raden Rangga. Tetapi jika demikian, kau tidak akan pulang besok. Gelagah Putih hanya mengerutkan keningnya saja. Ia masih juga belum menjawab. Tetapi keduanya masih menunggu. Malam masih cukup panjang. Banyak hal yang masih mungkin terjadi. Apalagi dalam malam yang gelap tanpa bulan sejak matahari terbenam sampai matahari terbit. Sebenarnya lah saat seperti itulah yang ditunggu oleh orang-orang yang memang ingin bertemu langsung dengan Panembahan Senapati. Malam gelap tanpa bulan sama sekali. Orang-orang yang merasa mengemban satu tugas untuk menyingkirkan Panembahan Senapati yang berkuasa di Mataram. Pada lewat tengah malam, maka 3 orang telah berangkat dari persembunyiannya menuju ke istana Panembahan Senapati. Ternyata mereka masih belum mendengar apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Karena 10 orang yang ditugaskan di Tanah Perdikan semuanya telah terbunuh, sehingga tidak seorang pun yang dapat menyampaikan laporan tentang hal itu. Sementara itu petugas yang lain yang tidak langsung berada di Tanah Perdikan, memang sudah mendengar usaha untuk membakar hutan. Mereka pun menduga bahwa hal itu dilakukan oleh kawan-kawan mereka. Tetapi semuanya belum jelas bagi mereka, sehingga 2 orang telah berusaha menghubungi 10 orang kawannya yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi usaha mereka tidak berhasil. Bahkan mereka pun mendengar berita bahwa 10 orang telah terbunuh oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi justru karena 10 orang itu telah terbunuh, maka 2 orang itu tidak lagi tergesa-gesa memberikan laporan. Ia menganggap bahwa dengan demikian semua jalur keterangan yang menyangkut persoalan mereka dengan Mataram tidak akan terucapkan. Karena itu, maka mereka justru ingin mendapat keterangan yang lebih lengkap tentang 10 orang yang terbunuh itu. Mereka pun akhirnya yakin bahwa yang 10 orang itu memang kawan-kawan mereka yang berusaha untuk membakar hutan, tetapi diketahui oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tidak seorang pun di Tanah Perdikan Menoreh yang menyebut-nyebut nama Raden Rangga, sebagaimana dipesankan oleh Raden Rangga sendiri. Karena itulah, maka peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan itu tidak mempengaruhi rencana para pemimpin kelompok itu untuk memasuki halaman istana dan bertemu langsung dengan Panembahan Senapati, dan menyelesaikan sampai kematian Panembahan Senapati itu. Betapapun tinggi ilmu dan kemampuan Panembahan Senapati, tetapi orang yang siap menghadapinya memiliki pusaka yang luar biasa, yang akan dapat langsung mempengaruhi lawannya sehingga ilmunya seakan-akan menjadi jauh susut, sehingga Panembahan Senapati itu tidak akan lagi memiliki ketangguhan dan tingkat ilmu sebagaimana seharusnya. Malam yang gelap itu memang telah ditunggu oleh mereka. Karena itu maka seperti yang mereka rencanakan, 3 orang telah menyusuri lorong-lorong sempit menuju ke lingkungan istana Panembahan Senapati, yang mereka ketahui tentu dijaga dengan ketat. Namun yang tidak mereka ketahui adalah para prajurit dari pasukan pengawal khusus yang memang sudah menunggu kedatangan mereka. Panembahan Senapati sendiri telah bersiap-siap pula. Jika orang yang diharapkan datang itu pada saatnya datang, ia sendiri akan menerimanya. Ia ingin tahu benar, siapakah orang itu dan mereka bekerja untuk kepentingan siapa. Mungkin dendam yang sudah lama terpendam, tetapi mungkin ada hubungannya dengan pemerintahannya. Mungkin ada pihak yang tidak menghendakinya berkuasa terus di Mataram, atau mungkin salah satu daerah yang berada dalam lingkungan Mataram yang ingin memindahkan pusat pemerintahan. Panembahan Senapati memang tidak menutup kemungkinan itu terjadi, ia sadar sepenuhnya, sebagai manusia ia mempunyai banyak kekurangan. Karena itu, maka ketidakpuasan itu mungkin saja terjadi. Dan langkah-langkah yang diambil oleh orang-orang yang tidak puas itu dapat bermacam-macam. Mungkin seseorang beranggapan bahwa tanpa Panembahan Senapati, Mataram sama sekali tidak berarti, berkata Panembahan Senapati itu kepada diri sendiri. Meskipun Panembahan Senapati itu merasa bahwa ia telah menunggu terlalu lama, namun ia tidak menjadi lengah.
Apalagi setelah ia mendapat laporan tentang peristiwa yang terjadi di tanah perdikan Menoreh. Maka seolah-olah ia telah tergugah kembali untuk lebih berhati-hati. Namun Panembahan Senapati tidak keluar dari biliknya. Ia menunggu orang itu datang. Dan ia pun telah memerintahkan kepada para prajurit dalam pasukan pengawal khusus dan pelayan dalam untuk mengamati saja mereka dan memberikan isyarat jika orang itu benar-benar datang. Panembahan Senapati sendiri akan menemuinya. Dalam pada itu, ketiga orang yang mendatangi istana itu pun telah menjadi semakin dekat. Yang tertua di antara ketiga orang saudara seperguruan itu pun berdesis. Berhati-hatilah. Mataram adalah satu lingkungan yang sangat berbahaya bagi kita. Jika Panembahan Senapati telah aku selesaikan, maka kita akan dapat mengacaukan seluruh Mataram dengan pasukan yang ada, meskipun tidak dalam benturan gelar. Namun Mataram tentu akan menjadi ringkih, dan pada saatnya Mataram akan digulung menjadi rata dengan tanah tanpa bekas. Maka bangkitlah satu kerajaan baru yang akan jauh lebih baik dan lebih berkuasa dari Mataram. Kerajaan yang akan melampaui kejayaan Pajang, Demak, bahkan Majapahit sekalipun. Kedua saudara seperguruannya hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi keduanya tidak mengerti bahwa dengan hapusnya Panembahan Senapati dari pimpinan pemerintahan, maka akan timbul satu kekuasaan yang akan lebih besar dari Mataram. Demikianlah mereka bertiga semakin lama menjadi semakin mendekati istana. Menurut pengamatan mereka, keadaan istana itu sama sekali tidak berubah. Tidak ada kesibukan yang meningkat untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di luar tugas mereka sehari-hari. Sehingga dengan demikian mereka menganggap bahwa Mataram benar-benar belum mencium rencana mereka untuk langsung memasuki istana dan bertemu dengan Panembahan Senapati. Namun dalam pada itu, Raden Rangga yang sudah menunggu terlalu lama, ternyata benar-benar telah dicengkam oleh kejemuan. Karena itu, maka katanya kepada Gelagah Putih perlahan-lahan. Kita akan melihat keluar dinding istana. Aku sudah tidak telaten menunggu. Gelagah Putih mengangguk saja. Ia memang tidak mempunyai sikap apapun selain mengikuti saja langkah-langkah Raden Rangga yang gelisah. Mungkin kegelisahan itu tumbuh dari dalam dirinya dan oleh bayangan-bayangan yang mekar dari mimpinya. Dengan sangat berhati-hati sebagaimana mereka masuk, maka mereka pun telah keluar lagi. Tetapi demikian mereka bebas dari kemungkinan penglihatan para prajurit dari pasukan pengawal khusus, maka Raden Rangga itu pun berkata, kita akan menunggu di jalan yang mungkin dilaluinya jika mereka akan datang. Jika sampai dini hari kita belum melihatnya, maka kita akan pergi ke sungai itu lagi. Mandi, dan barangkali tidur di tepian. Gelagah Putih mengangguk kecil. Namun ia bertanya juga. Dari mana Raden Rangga mengetahui jalan yang akan dilewatinya? Aku tahu di mana mereka meloncat masuk, jawab Raden Rangga. Karena itu, kita pun akan dapat memperhitungkan dari mana mereka akan datang. Gelagah Putih masih saja mengangguk kecil. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ketika mereka berada di halaman rumah di hadapan dinding yang lengang, Raden Rangga berbisik. Kau lihat pohon yang rimbun itu? Ya Raden, jawab Gelagah Putih. Pergunakan kemampuanmu melihat dengan tajam, alas dari ilmu Sabta Pandulu yang pada saatnya akan kau warisi juga, berkata Raden Rangga. Aku sudah melihatnya, jawab Gelagah Putih. Di sana mereka akan meloncat masuk seperti pernah aku katakan padamu, berkata Raden Rangga selanjutnya. Menurut pendapatmu, untuk mencapai tempat itu, jalan manakah yang akan dilewatinya? Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Katanya kemudian. Ada banyak kemungkinan Raden. Mungkin mereka akan mendekat melalui halaman di sebelah. Mungkin menyusuri lorong sempit di tengah padukuhan ini. Mungkin lewat lorong di sepanjang dinding istana itu. Apakah mungkin mereka melewati lorong di sepanjang dinding itu? Bertanya Raden Rangga. Gelagah Putih merenung sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng. Agaknya tidak Raden. Jalan itu terlalu terbuka. Nah jika demikian, kau tentu dapat memperhitungkan, jalan manakah yang mungkin akan dilalui, berkata Raden Rangga. Kemudian Gelagah Putih mengerti, bahwa Raden Rangga pun berpendapat, orang yang akan memasuki istana itu agaknya akan melewati lorong di tengah-tengah padukuhan di sebelah istana itu. Lorong yang tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu terbuka sebagaimana lorong yang melekat dinding istana dan melingkarinya itu.
Apalagi mulut lorong yang tidak terbuka karena dilindungi oleh pepohonan yang rimbun di halaman sebelah menyebelah itu, hampir tepat di bawah pohon yang daunnya menggapai dinding istana, dan merupakan tempat yang telah dipilih oleh orang yang tidak dikenal itu untuk memasuki istana. "Marilah," berkata Raden Rangga tanpa menyebut arah. Namun agaknya Gelagah Putih pun telah mengetahui maksudnya. Keduanya pun kemudian mulai bergerak mendekati lorong yang dimaksudkan oleh Raden Rangga. Sambil merayap Raden Rangga berkata, "Kesalahan para prajurit dari pengawal khusus itu adalah bahwa mereka menunggu di dalam istana. Mereka tidak melihat keluar dan menyongsong tamu-tamu itu. Agaknya ayahanda memang memerintahkan demikian, agar orang itu dapat langsung sampai ke bilik. Tetapi bukankah hal itu sangat berbahaya bagi ayahanda, karena kita belum tahu tingkat kemampuan orang itu? Mungkin di sisi ayahanda terdapat Kanjeng Kiai Pleret yang membuat ayahanda tenang. Tombak yang telah pernah menyayat lambung Arya Penangsang. Namun segala kemungkinan masih akan mungkin terjadi." Gelagah Putih tidak menyahut. Namun ia menyadari bahwa Raden Rangga benar-benar mencemaskan nasib ayahandanya, meskipun anak muda itu menyadari bahwa ayahandanya adalah orang yang pilih tanding. Sebenarnya lah, bahwa para prajurit dari pasukan pengawal khusus itu telah mendapat perintah untuk mengawasi bagian dalam istana saja, terutama di sekitar bilik peraduan Panembahan Senapati dan beberapa bilik yang penting lainnya. Memang mungkin orang itu salah pilih. Namun Panembahan Senapati sengaja memberikan ciri bagi biliknya dengan memberikan bau ratus yang wangi lebih tajam dari bilik-bilik yang lain. Kemudian membiarkan seseorang mampu mengintip lewat celah-celah dinding dan atap. Tetapi Panembahan Senapati pun telah memerintahkan, jika para pengawal khusus atau pelayan dalam benar-benar melihat seseorang mendekati biliknya, maka mereka harus memberikan isyarat dengan menarik tali yang memang sudah dipasang sebelumnya, menggerakkan tirai. Namun tirai itu akan menyentuh tubuh Panembahan Senapati seandainya Panembahan Senapati itu sedang tertidur nyenyak. Karena menurut perhitungan, untuk mencapai langsung bilik Panembahan Senapati itu hanya dapat dicapai melalui atap. Beberapa saat lamanya Raden Rangga dan Gelagah Putih menunggu. Sementara itu, malam pun telah mendekati dini hari. Di dalam istana, para prajurit yang menunggu pun mulai ragu-ragu. Agaknya seperti malam-malam sebelumnya, mereka tidak melihat apapun juga yang memasuki istana, sehingga karena itu, maka mereka pun mulai disentuh oleh perasaan kantuk. Meskipun mereka masih tetap berusaha melakukan tugas mereka sebaik-baiknya, tetapi seperti malam sebelumnya, beberapa orang mulai menyandarkan tubuhnya di tempat mereka menunggu, pada dinding atau pepohonan. Di luar dinding istana, Raden Rangga dan Gelagah Putih pun telah menjadi letih menunggu. Apalagi Raden Rangga yang telah melakukannya beberapa kali dan menjumpai keadaan serupa. Menunggu dan tidak ada apa-apa. Namun pada saat kejemuan itu memuncak, Raden Rangga telah mendengar suara lembut berdesir di sepanjang jalan padukuhan itu. Karena itu, maka ia pun telah menggamit Gelagah Putih dan memberikan isyarat agar ia berhati-hati. Gelagah Putih telah berusaha untuk tidak menimbulkan suara apapun. Bahkan pernafasannya pun seakan-akan telah terhenti karenanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Raden Rangga, maka ia harus berusaha untuk mampu menyerap bunyi yang terjadi dari sentuhan tubuhnya meskipun tidak mutlak. Sebenarnya lah, sejenak kemudian telah lewat di lorong itu 3 orang. 3 orang yang menurut penilaian Raden Rangga dan Gelagah Putih tentu orang-orang pilih tanding. Ketika ketiga orang itu mendekati mulut lorong, maka yakinlah Raden Rangga, bahwa ketiga orang itu tentu akan memasuki halaman istana. Sejenak Raden Rangga dan Gelagah Putih menunggu. Dari tempat mereka yang telah mereka persiapkan sebelumnya, mereka mampu mengamati orang-orang yang bergerak di bawah sebatang pohon yang rimbun, yang daunnya menggapai dinding halaman istana. Gelagah Putih memang telah berusaha mempertajam penglihatannya, dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Hampir di luar dugaannya sendiri, bahwa tiba-tiba saja seolah-olah pandangannya menjadi semakin bening, meskipun masih tetap dalam kegelapan malam menjelang dini hari. Dalam kegelapan itu Gelagah Putih mampu melihat jelas gerak ketiga orang yang bersiap untuk melakukan sesuatu di bawah pohon yang rimbun itu. Bukan malam yang terasa menjadi terang. Malam tetap gelap. Apalagi di bawah pohon yang rimbun itu. Tetapi ia mampu melihat dengan jelas. Gelagah Putih menjadi agak bimbang atas kemampuannya sendiri.
Namun tiba-tiba saja ia teringat bahwa ia pernah berendam di Belumbang, yang menurut Raden Rangga akibatnya akan dapat mempercepat perkembangan yang terjadi di dalam dirinya, terutama mengenai perkembangan ilmu. Ia memang belum pernah memusatkan diri dalam kemampuan pengamatan seperti yang dilakukan saat itu, sehingga ia belum pernah mencapai satu batas tertinggi dari kemampuan penglihatannya. Pada saat ia berada di dalam hutan, ia memang sudah berusaha mempertajam penglihatannya, dan memang hal itu terjadi. Tetapi ia tidak sempat memusatkan segenap kemampuannya khusus untuk mempertajam penglihatannya, seperti yang dilakukannya saat itu. Tetapi Gelagah Putih tidak sempat memikirkannya lebih jauh. Ia melihat ketiga orang itu mulai bergerak. Dua orang dengan tangkasnya telah meloncat ke atas dinding tepat di bawah rimbunnya dedaunan, sehingga keduanya seolah-olah telah hilang di telan bayangan yang gelap, justru tanpa menimbulkan bunyi apapun juga. Dedaunan yang limbun itu pun sama sekali tidak berguncang oleh sentuhan itu. Namun demikian, ketajaman penglihatan Gelagah Putih masih tetap dapat menangkap bayangan itu. Ia melihat dengan jelas dalam gelap yang pekat di bawah bayangan dedaunan, dua orang itu telah menyelinap dan hilang masuk ke dalam lingkungan dinding istana. Ketika Raden Rangga kemudian menggamitnya, Gelagah Putih berpaling ke arahnya sambil mengangguk kecil. "Tinggal seorang diri," berkata Raden Rangga perlahan-lahan. "Ya," desis Gelagah Putih. "Nasibnya ternyata jelek sekali," bisik Raden Rangga pula. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia bertanya, "Kenapa Raden?" "Ia akan mati di tempat itu," sahut Raden Rangga berbisik pula. "Kenapa?" desak Gelagah Putih. "Kita harus mengurangi bahaya yang mungkin dapat mencelakai ayahanda. Dua orang itu agaknya akan memasuki bilik ayahanda dan langsung membuat perhitungan dengan caranya. Aku tidak tahu. Tetapi kita pun akan melihat apa yang terjadi. Namun orang itu harus diselesaikan dahulu," jawab Raden Rangga. "Tetapi, apakah Raden Rangga sudah mendapat wewenang untuk melakukannya?" bertanya Gelagah Putih pula. "Wewenang apa, dan dari siapa? Jika kita melihat seorang pencuri, apakah kita harus menunggu izin dari pemilik rumah untuk menangkapnya?" Raden Rangga ganti bertanya. "Tetapi keadaannya berbeda Raden," jawab Gelagah Putih. "Mungkin ada persoalan lain yang menyangkut orang itu, sehingga ada cara lain untuk menindaknya." "Mungkin bagi mereka yang masuk," jawab Raden Rangga. "Tetapi orang itu berada di luar dinding. Orang itu tentu tidak masuk hitungan. Justru karena itu akan dapat menumbuhkan bahaya yang tidak terduga." Gelagah Putih masih mencoba berkata, "Jika demikian, marilah kita mencoba menangkapnya." Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian, "Baiklah. Tetapi jika orang itu menjengkelkan, mungkin ia akan terbunuh juga." "Bukankah Raden tidak akan membunuh lagi?" bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Tidak. Aku memang tidak akan membunuh lagi jika tidak diperlukan." "Apakah Raden mengetahui batas antara diperlukan atau tidak diperlukan?" beranya Gelagah Putih pula. Raden Rangga menggeleng. Jawabnya dengan nada rendah sekali, sehingga hampir tidak terdengar. "Aku memang tidak mengetahuinya." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati-hati ia berkata selanjutnya, "Nah, jika demikian, apakah tidak lebih baik jika Raden tidak melakukannya lagi terhadap sasaran yang meragukan?" Raden Rangga termenung sejenak. Namun kemudian katanya, "Aku tidak berniat untuk membunuhnya. Aku akan menangkapnya. Tetapi jika ia mati, itu adalah salahnya sendiri." Gelagah Putih tidak dapat mencegahnya lagi. Tiba-tiba saja Raden Rangga sudah meloncat keluar dari persembunyiannya. Orang yang tinggal seorang diri, yang sedang bergeser untuk menyelinap ke halaman di sebelah lorong yang melingkari istana itu pun terkejut. Ternyata kehadirannya telah diketahui oleh seseorang. Karena itu, maka ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Raden Rangga pun mendekatinya. Tetapi Raden Rangga itu terkejut ketika ia melihat orang itu telah melepaskan seekor burung, dan yang kemudian terbang menghilang ke dalam gelap. Namun Raden Rangga sadar, bahwa sejenak kemudian telah terdengar suara burung bence yang seolah-olah berputar-putar di atas istana itu. "Desis Raden Rangga.
Orang itu telah melepaskan isyarat kepada kedua orang kawannya yang telah berhasil memasuki halaman. Sebenarnya lah suara burung bence itu telah mengejutkan kedua orang kawannya yang telah berada di dalam halaman. Mereka menyadari bahwa dengan demikian, maka kawannya yang berada di luar istana memberikan isyarat. Agaknya ada orang di luar istana yang melihat kehadirannya. Cepat, berbisik orang yang berniat bertemu dengan Panembahan Senapati. Biarlah ia menyelesaikan orang itu. Kau pun harus berhati-hati. Jika saudara kita gagal, maka ada kemungkinan yang pahit yang terjadi pada tugas yang kita lakukan. Kita harus mampu mencari jalan keluar. Tetapi sebaiknya aku segera memasuki bilik Panembahan Senapati. Jika aku sudah berada di dalam bilik itu, aku tidak peduli apa yang terjadi di luar. Aku akan membunuhnya, meskipun kemudian seisi istana ini akan mengeroyokku. Tanpa Panembahan Senapati, aku tentu akan berhasil melepaskan diri. Kau harus mencari jalanmu sendiri, jika kau juga menemui kesulitan. Saudara seperguruannya itu mengangguk. Ia pun memiliki kepercayaan kepada kemampuannya sendiri, sehingga jika saudara seperguruan itu sudah mencapai bilik Panembahan Senapati, maka ia akan dapat mengambil langkah-langkah sendiri. Isyarat itu telah mempercepat gerak kedua orang yang berada di dalam lingkungan istana. Mereka masih berharap bahwa saudaranya yang berada di luar dapat menyelesaikan orang atau mungkin prajurit yang melihatnya. Bahkan keduanya yakin bahwa saudara seperguruannya itu tidak akan membuka rahasia kehadiran mereka berdua, jika orang yang mengetahui kehadirannya itu tidak melihat sendiri keduanya yang memasuki istana itu. Ketika keduanya sampai di sekat dinding halaman, maka yang tertua di antara mereka berkata, "Kau berada di sini. Jika seseorang melihat kehadiranmu, kau harus memberi isyarat juga sebagaimana kita sepakati, agar aku tahu apa yang harus aku lakukan." Saudara seperguruannya yang lebih muda itu mengangguk. Ia pun segera menempatkan dirinya, sementara yang tertua di antara mereka telah meloncat di dalam kegelapan menuju ke arah yang sudah dikenalinya. Sejenak kemudian orang itu pun telah berada di sudut istana. Seperti yang direncanakan, maka orang itu pun segera meloncat ke atas atap istana itu. Menurut dugaan kedua orang itu, tidak seorang pun melihat kehadiran mereka di dalam istana itu. Karena itu, maka setelah saudara seperguruannya yang tertua itu sudah berada di atas atap istana, maka rasa-rasanya tugasnya pun telah selesai. Ia yakin bahwa saudaranya akan dapat mencapai tujuannya, bilik Panembahan Senapati. Sebenarnya lah orang itu memiliki ketajaman pengamatan. Ketika ia berada di atas atap, maka penglihatannya yang melampaui ketajaman penglihatan wadak telah melihat cahaya yang nampak pada atap istana itu, sehingga dengan demikian maka orang itu pun segera mengetahui bahwa di bawah cahaya yang dilihatnya dengan penglihatan batinnya itu, tentu bangsal perbendaharaan pusaka Mataram. Karena itu, maka ia harus menemukan bilik yang dipergunakan oleh Panembahan Senapati. Pengamatan sebelumnya telah memberikan ancar-ancar kepadanya, di mana ia harus mencarinya. Namun ternyata bahwa orang itu memiliki ketajaman penglihatan dan perhitungan. Ketika ia melihat cahaya teja dari sebuah pusaka yang tidak berada di bangsal perbendaharaan pusaka, maka ia pun berdesis. Tentu di tempat itu Panembahan Senapati beradu. Cahaya itu tentu berasal dari teja Kanjeng Kiai Pleret. Dengan tangkas dan kemampuan ilmu yang sangat tinggi, maka orang itu pun merayap di atas atap, langsung menuju ke atas bilik Panembahan Senapati. Ternyata orang itu tidak perlu mencari. Ketika ia berusaha mencari lubang yang mungkin untuk dapat melihat ke dalam, maka orang itu pun akhirnya menemukannya. Di antara dinding kayu dan atap memang terdapat celah-celah yang dapat dipergunakannya untuk melihat. Panembahan Senapati sedang tidur, berkata orang itu di dalam hatinya. Aku tidak akan memberinya kesempatan meraih pusakanya Kanjeng Kiai Pleret. Dengan sangat hati-hati beralaskan ilmunya, termasuk di antaranya kemampuannya menyerap bunyi yang timbul dari sentuhan dirinya, sebagaimana disebut oleh Raden Rangga kepada Gelagah Putih, orang itu berusaha untuk membuka atap bilik peraduan Panembahan Senapati. Pada saat yang demikian, Raden Rangga tengah berusaha untuk menangkap orang yang ditinggalkan di luar dinding istana itu. Namun orang itu yang merasa juga berilmu tinggi, tentu saja tidak membiarkan diri menjadi orang tangkapan. Karena itu, orang itu justru berkata, "Salahmu bahwa kau berusaha mencampuri persoalan kami dengan Panembahan Senapati. Tetapi karena kau sudah terlanjur melihat aku, maka kau memang harus mati. Dengan demikian maka aku tidak akan merasa terganggu lagi.
Jika aku mencampuri persoalan kalian dengan Panembahan Senapati, itu bukan berarti bahwa persoalan itu persoalan orang lain bagiku, jawab Raden Rangga. Dan ia pun kemudian berkata apa adanya. Aku berhak untuk mencampurinya. Anak ingusan, berkata orang itu. Kau memang dititahkan dengan umur yang pendek. Tidak ada kesempatan lagi bagimu untuk tetap hidup. Sekali lagi, salahmu atas sifatmu yang selalu ingin tahu. Heh, apakah kau tuli, bentak Raden Rangga. Aku berhak mencampuri persoalan ini. Aku adalah putra Panembahan Senapati. Heh, orang itu terkejut. Namun kemudian ia berkata, aku tidak tahu, langkah apakah yang telah membawamu kemari. Nampaknya kau memang dengan sengaja melibatkan diri karena kau merasa bahwa kau adalah anak Panembahan Senapati. Jika demikian, Mataram memang akan terhapus dari muka bumi. Panembahan Senapati akan mati, dan anak laki-lakinya akan mati juga. Aku bukan anak laki-laki yang berhak untuk menggantikan kedudukannya. Aku merasa bahwa ibuku bukan permaisuri, sebagaimana sudah diketahui oleh orang-orang Mataram, jawab Raden Rangga. Karena itu kematianku tidak berarti apa-apa bagi Mataram dan kelangsungan keturunan Panembahan Senapati yang akan memerintah. Namun adalah menjadi kewajiban seorang anak untuk menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Dan aku akan melakukannya sekarang. Menangkapmu. Jika kau menolak dan melawan, mungkin kau akan mati. Dan itu bukan salahku. Orang itu menggeram. Namun ia tidak mau banyak kehilangan waktu. Jika anak itu benar-benar anak Panembahan Senapati, maka agaknya ia tidak sendiri. Atau jika ia sendiri, mungkin akan segera datang pengawalnya untuk mencarinya. Tetapi anak ini memang gila. Ia memasuki arena tanpa mengetahui siapa lawannya dengan tidak membawa seorang pengawal pun, berkata orang itu di dalam hatinya. Namun kemudian katanya, aku tidak peduli. Aku harus membunuhnya. Sejenak kemudian orang itu sudah menyerang Raden Rangga. Ia benar-benar ingin membunuh anak muda itu, karena anak itu akan dapat menjadi sangat berbahaya baginya. Namun yang diserangnya adalah Raden Rangga, yang sudah bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka serangan itu pun sama sekali tidak mengenainya. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah mulai menyala. Orang yang tidak dikenal itu telah menyerang Raden Rangga dengan garangnya. Ia berpendapat bahwa perkelahian tidak akan berlangsung lama. Anak muda itu tentu akan segera diselesaikannya meskipun ia anak Panembahan Senapati. Seberapa jauh anak seumurnya mampu menyerap ilmu dari seorang guru yang betapapun tuntas pengetahuan dan ilmu olah kanuraganya. Bahkan 2 atau 3 orang guru sekalipun yang mengajarinya bersama-sama. Tetapi orang itu mulai menjadi gelisah ketika ternyata serangan-serangannya sama sekali tidak menyentuh sasaran. Anak muda itu mampu bergerak cepat sekali. Berloncatan seperti burung sikatan menyambar belalang. Menukik dalam sekejap dan kemudian melenting tinggi. Berputar dan menyambar dengan cepatnya mematuk mangsanya. Dalam waktu yang pendek, ternyata bahwa anggapan orang yang tidak dikenal itu terhadap Raden Rangga keliru. Karena itu maka orang itu pun mulai menyadari bahwa anak Panembahan Senapati itu tentu bukan anak muda kebanyakan. Seusia anak muda itu, maka ia tidak akan mampu bertahan 2-3 kejap menghadapi ilmunya pada tataran itu. Namun ternyata ia berhadapan dengan anak muda yang lain. Dengan demikian maka ia pun harus menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak bertahan pada tataran itu atas ilmunya. Setapak demi setapak ditingkatkannya kemampuan ilmunya menuju ke puncaknya. Tetapi orang itu memang menjadi sangat heran. Meskipun ilmunya sudah meningkat semakin tinggi, namun ia tidak segera mampu mengalahkan, apalagi membunuh anak muda itu. Bahkan anak muda itu pun telah meningkatkan ilmunya pula seimbang dengan tataran ilmu lawannya. Apakah anak Panembahan Senapati ini mempunyai ilmu iblis? Geram orang itu di dalam hatinya. Karena itulah, maka orang itu tidak segera dapat menyelesaikan pertempuran itu. Bahkan orang itu akhirnya menganggap perlu untuk mengerahkan segenap kemampuan ilmunya. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Keduanya mampu bergerak cepat dan tenaga mereka pun menjadi sangat besar. Dilindungi oleh bayangan rimbunnya dedaunan, maka keduanya bertempur dengan sengitnya. Namun Gagah Putih mampu mengikuti pertempuran itu dengan jelas. Sekali-sekali ia menahan nafasnya melihat kecepatan gerak keduanya.
Sekali-sekali ia menggeretakkan giginya. Namun setiap kali Gelagah Putih itu pun menarik nafas dalam-dalam. Raden Rangga memang seorang anak muda yang sulit dicari bandingannya. Sementara itu, seorang yang lain yang berada di dalam dinding istana menganggap bahwa saudaranya yang tertua tentu sudah menemukan bilik Panembahan Senapati, karena tidak ada isyarat kegagalan apapun yang didengarnya. Karena itu, maka ia pun telah beringsut surut. Dengan sangat berhati-hati ia berusaha untuk tanpa menimbulkan kemungkinan memancing perhatian siapapun juga, meninggalkan tempat itu. Justru karena isyarat burung bence yang didengarnya, maka ia pun telah meningkatkan kewaspadaannya. Orang itu bukannya tidak dapat berpikir sama sekali. Jika saudara seperguruannya di luar dapat diketahui oleh seseorang, maka ia pun tentu dapat juga dilihat oleh seseorang. Karena itu, maka orang itu pun telah berusaha untuk meninggalkan tempatnya. Tetapi ia berusaha untuk mengambil jalan lain. Itulah sebabnya, maka pada satu saat ia telah terlepas dari pengawasan 2 orang prajurit dari pasukan pengawal khusus. Tetapi sebagaimana perintah Panembahan Senapati, maka yang terpenting adalah justru orang yang akan menemuinya. Karena itu, ketika para prajurit dari pasukan pengawal khusus melihat seseorang mengambil arah yang benar menuju ke bilik Panembahan Senapati, maka perhatian mereka hampir seluruhnya tertuju kepada orang itu. Orang itu tidak boleh lolos dari lingkungan istana. Ia harus tertangkap, dan daripadanya akan dapat disadap keterangan tentang kelompoknya atau gerombolannya, atau mungkin salah seorang adipati yang tidak sesuai dengan pemerintahan Panembahan Senapati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun agaknya bahwa orang yang berada di halaman itu bagaikan lenyap dari penglihatan kedua orang prajurit dari pasukan pengawal khusus itu, telah membuat keduanya kebingungan. Kita harus mencarinya, desis yang seorang. Keduanya berusaha untuk beringsut agar mereka dapat melihat ke arah yang berbeda dari halaman itu. Tetapi justru karena itulah, maka orang yang mereka awasi itu telah melihat keduanya. Orang yang memasuki lingkungan istana itu pun orang yang berilmu tinggi. Itulah sebabnya, maka ia mampu menembus pengawasan kedua orang prajurit dari pasukan pengawal khusus itu. Dengan sangat berhati-hati melalui jalan lain, orang itu telah meninggalkan tempatnya. Dan memancing perhatian siapapun juga, meninggalkan tempat itu. Justru karena isyarat burung bence yang didengarnya, maka ia pun telah meningkatkan kewaspadaannya. Ketika sudah melewati waktu yang ditentukan tanpa adanya satu isyarat apapun, maka orang itu telah memastikan bahwa saudaranya yang tertua yang membawa pusaka yang paling dihormati di padepokannya telah berhasil menemukan, dan bahkan mungkin memasuki, bilik Panembahan Senapati. Karena itu, maka timbullah niatnya untuk meninggalkan lingkungan dan kembali melihat saudaranya yang ditinggalkannya di luar dinding, dan yang telah memberikan isyarat kepadanya bahwa seseorang telah melihatnya. Dengan kemampuannya yang tinggi, maka orang itu berhasil lolos dari pengamatan kedua orang dari pasukan pengawal khusus itu. Apalagi sebagian besar dari pengamatan pasukan pengawal khusus ditujukan kepada orang yang menuju ke bilik Panembahan Senapati itu, dan bahkan kemudian telah mengepungnya. Karena orang yang menunggu itu dianggap kurang penting, maka akhirnya orang itu berhasil meloloskan diri. Karena ia telah melihat-lihat suasana istana itu, maka ia pun telah berhasil menghindari para prajurit dalam tugas mereka sehari-hari. Apalagi para prajurit itu memang tidak mengetahui bahwa ada beberapa orang yang telah menyusup ke dalam lingkungan istana. Karena itu ketika 2 orang pengawal khusus datang kepada prajurit yang berada di Regol, maka para prajurit di Regol itu pun telah melaporkan bahwa malam itu keadaannya tenang dan tidak ada sesuatu kelainan dari malam-malam sebelumnya. Kedua pengawal khusus itu pun tidak dapat bertanya lebih banyak. Mereka memang tidak mengetahui bahwa malam itu telah terjadi sesuatu yang menegangkan di bagian dalam istana. Kedua pengawal khusus itu pun kemudian telah melaporkan kepada Senapati yang memimpin pengamatan itu dalam keseluruhan. Wajah Senapati itu memang menjadi tegang. Bahkan Senapati itu telah menjadi marah. Cari orang itu sampai ketemu. Kalian harus bertanya kepada pengawal khusus yang mengamati jalan yang dilalui pada saat mereka memasuki lingkungan istana ini, perintah Senapatinya. Tetapi 2 orang pengawal khusus yang mengamati lorong di longkangan dalam di lingkungan istana itu belum melihat seorang pun yang keluar setelah 2 orang memasuki tempat itu. Jika demikian mereka kedua-duanya tentu masih ada di dalam, berkata salah seorang pengawal khusus yang kehilangan buruannya.
Karena itulah, maka kemudian telah diperintahkan beberapa orang untuk melakukan pengintaian di dalam lingkungan istana. Tetapi orang itu ternyata telah meloncat keluar. Tidak melalui jalan saat ia masuk. Tetapi ia telah mengambil jalan lain. Ketika orang itu sudah berada di luar dinding istana, dengan tergesa-gesa ia telah mencari kawannya. Namun ia tidak menemukan kawannya itu di tempatnya. Sejenak orang itu termangu-mangu. Namun dengan teliti ia telah mengamati keadaan. Dedaunan dan dinding halaman di sekitar tempat itu. Gerumbul-gerumbul dan jejak di tanah. Ternyata bahwa ia dapat menelusuri jalan yang benar, menuju ke tempat yang dicarinya. Akhirnya orang itu tertegun. Ia melihat pertempuran yang sengit di sebuah kebun kosong yang luas yang sudah menjadi agak jauh dari dinding istana. Agaknya baik Raden Rangga maupun lawannya menghendaki perkelahian itu bergeser menjauh, sehingga akhirnya keduanya telah terperosok ke dalam halaman kosong yang luas yang ditumbuhi oleh gerumbul-gerumbul liar, rumpun-rumpun bambu dan pepohonan yang tidak teratur. Orang yang telah menemukan kawannya itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mendekati arena dan berkata, "Bagus. Agaknya kau telah mendapat lawan yang berilmu mapan." "Anak Panembahan Senapati," berkata saudara seperguruannya. "Pantas. Agaknya ia berilmu tinggi," sahut yang baru datang. Namun dalam pada itu Raden Rangga menjawab, "Aku memang sedang menjajagi ilmu kawanmu ini. Jika aku sudah yakin, baru aku akan membunuhnya. Aku tidak tergesa-gesa, apalagi setelah kami menjauhi dinding istana." Lawan Raden Rangga itu menggeram. Ia merasa terhina oleh jawaban itu. Karena itu, maka ia pun telah menghentakkan ilmunya menyerang Raden Rangga. Raden Rangga meloncat menghindar namun ternyata bahwa sekejap kemudian ialah yang telah menyerang lawannya. Ternyata lawannya pun mampu bergerak cepat, dengan tangkas ia pun telah menghindar. Karena itu, maka ia pun telah menghentakkan ilmunya menyerang Raden Rangga. Dalam pada itu, orang yang baru keluar dari istana itu pun kemudian berkata, "Waktu kita tidak banyak. Jika kau ingin membunuh anak itu, bunuhlah. Sebentar lagi fajar akan menyingsing." "Baiklah," berkata orang itu. "Aku akan membunuhnya sebelum fajar. Mudah-mudahan Panembahan Senapati pun terbunuh pula sebelum fajar." "Aku yakin," jawab yang lain. Sementara itu Raden Rangga menyahut, "Heh, siapakah yang menentukan akhir dari pertempuran ini? Aku atau kau? Menurut aku, kaulah yang akan terbunuh. Bukan aku." "Persetan," geram lawan Raden Rangga itu. Namun ketika ia meningkatkan kemampuannya, ternyata bahwa ia tidak segera mampu mengatasi kemampuan anak muda itu. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran itu masih belum nampak tanda-tanda akan berakhir. Dengan demikian maka orang yang baru datang itu menjadi gelisah. Jika para prajurit di dalam istana menjadi ribut karena kematian Panembahan Senapati, serta saudaranya itu berusaha melepaskan diri dan meninggalkan istana, maka para prajurit itu tentu akan mencarinya ke seluruh sudut kota. Jika perkelahian di halaman kosong itu masih belum berakhir, maka justru merekalah yang akan terjebak oleh kegiatan para prajurit Mataram itu. Bahkan mungkin mereka berdua tidak akan dapat melepaskan diri sebagaimana dilakukan oleh saudaranya yang tertua yang memegang pusaka tertinggi dari padepokannya. Karena itu, maka katanya, "Kenapa kau tidak segera melakukannya?" Saudara seperguruannya itu mengumpat di dalam hati. Bukan karena ia tidak segera melakukan. Tetapi ia tidak mampu berbuat sebagaimana dikehendaki. Ternyata bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan ketika ia sudah sampai pada puncak kemampuannya, ternyata bahwa ia masih belum mampu mendesak lawannya. Anak yang masih sangat muda itu mampu mengimbangi tingkat ilmunya. Bahkan terasa beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi gelisah pula. Beberapa saat kemudian saudara seperguruannya yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tidak sabar lagi. Karena itu, maka katanya, "Baiklah. Jika kau tidak sampai hati membunuh anak Panembahan Senapati itu, biarlah aku yang melakukannya." "Biarkan aku membunuhnya," berkata orang yang sedang bertempur itu. "Jika demikian cepat lakukan," sahut saudara seperguruannya. Jantung orang yang bertempur melawan Raden Rangga itu akan meledak oleh perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Ia memang merasa bahwa ilmu anak itu terlalu tinggi.
Pengakuan itu membuatnya semakin gelisah. Sementara itu ia pun menyadari bahwa sebentar lagi fajar akan menyingsing. Namun untuk menyerahkan anak itu dibunuh bersama-sama, harga dirinya agaknya telah tersinggung. Namun dalam keadaan yang demikian, justru terdengar Raden Rangga tertawa. Katanya, "Jangan menjadi bingung. Karena itu menyerah sajalah. Kau akan tetap hidup dan barangkali sekali-sekali dipukuli agar kau mengatakan siapakah kau sebenarnya." "Persetan!" teriak orang itu sambil meloncat menyerang. Namun lawannya yang masih sangat muda itu mampu mengelak sambil berkata, Kau sangka seranganmu ini cukup berarti?" Orang itu menjadi semakin marah. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ilmu lawannya itu memang sangat tinggi. Saudara seperguruannya yang tidak terlibat ke dalam pertempuran itu pun memang melihat bahwa ilmu anak muda itu memang sangat tinggi. Karena itu maka katanya, "Biarlah kita segera menyelesaikannya. Jika kau memang tidak sampai hati, biarlah aku yang melakukannya." Orang yang sedang bertempur itu tidak menolak lagi. Karena itu katanya, "Lakukanlah. Ia masih terlalu muda untuk dibunuh. Nah, sebaiknya kau serahkan kepadaku agar perkelahian ini tidak berkepanjangan, sementara langit akan segera menjadi merah," sahut saudara seperguruannya sambil bergerak selangkah maju. Namun tiba-tiba saja langkahnya tertegun ketika ia mendengar desir kaki melangkah mendekat. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya seseorang berdiri di dalam bayangan dedaunan. "Siapa kau?" bertanya orang itu. "Aku bukan putra Panembahan Senapati. Tetapi aku seorang anak padesan yang kebetulan mendapat kesempatan mengikuti putra Panembahan Senapati itu," jawabnya. "Siapa namamu?" bertanya orang itu. Hampir saja Gelagah Putih menyebut namanya, tetapi Raden Rangga telah mendahului. Anak padesan tidak pernah punya nama. Siapa saja dapat dipergunakan untuk memanggilnya. "Anak setan," geram orang yang bertanya itu. "Lalu kau mau apa?" Gelagah Putih termangu-mangu. Dipandanginya Raden Rangga yang masih bertempur itu, seakan-akan minta pertimbangannya. Ternyata Raden Rangga pun sempat memperhatikannya dan berkata, "Lakukanlah. Bukankah kau minta izin untuk menghadapinya? Bukan karena aku tidak mampu membunuh mereka berdua. Tetapi sebaiknya kau ikut dalam permainan ini agar kau tidak menjadi kedinginan." Gelagah Putih memang agak ragu-ragu. Tetapi justru karena kata-kata Raden Rangga itu, hatinya memang telah digelitik untuk melakukannya. Orang yang baru keluar dari lingkungan istana itu menjadi tegang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa telah hadir seseorang yang lain yang akan ikut campur pula dalam persoalan itu. Seorang yang juga masih muda sekali. Dalam pada itu Gelagah Putih pun telah maju selangkah sambil berkata, "Kisanak, aku telah mendapat izin. Karena itu, biarlah kau tidak usah mencampuri pertempuran antara putra Panembahan Senapati itu dengan kawanmu. Jika kau merasa kedinginan dan ingin berkelahi untuk menghangatkan tubuhmu, marilah, lawanlah aku." "Anak setan," geram orang itu. "Kau kira kau ini siapa? Heh? Kau kira kau akan mampu melawan aku?" "Entahlah," jawab Gelagah Putih. "Aku tidak tahu, apakah aku mampu atau tidak. Tetapi aku ingin mencobanya. Aku akan berkelahi." Orang itu benar-benar menjadi marah. Apalagi menurut perhitungannya, langit pun akan menjadi merah oleh cahaya fajar. Karena itu, maka ia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Ia pun segera menyingsingkan lengan baju dan berkata, "Baiklah. Jangan menyesal di saat kematianmu tiba." Ternyata Gelagah Putih tidak sempat menjawab. Orang yang marah itu pun telah meloncat dan menyerangnya. Ia benar-benar ingin segera membunuh Gelagah Putih, agar ia pun dengan cepat membunuh putra Panembahan Senapati itu pula. Menurut perhitungannya maka anak itu tidak akan memiliki kemampuan setinggi anak Panembahan Senapati, yang tidak segera dapat dikalahkan oleh saudara seperguruannya. Gelagah Putih memang agak terkejut. Tetapi ia masih sempat menghindari serangan itu, meskipun hampir saja ia terjatuh. Orang yang menyerang itu memang menjadi semakin marah, bahwa ia tidak dapat langsung melumpuhkan anak yang dengan sombong mencoba mengganggunya itu. Dengan cepat orang itu telah bersiap untuk menyerang. Tetapi ternyata bahwa Gelagah Putih pun telah bersiap pula. Justru ia menjadi semakin berhati-hati menghadapi lawannya itu.
Karena itulah, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Ketika orang itu menyerang dengan segenap kemampuannya, agar segera dapat membunuh Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun telah mengimbanginya. Meskipun agak terkejut juga karena tiba-tiba saja lawannya telah berada di puncak kemampuan, maka Gelagah Putih pun telah menghentakkan ilmunya pula. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih memang telah memiliki dasar kemampuan yang mumpuni. Dalam permainannya yang khusus dengan Raden Rangga, maka setiap kali Gelagah Putih telah terpaksa menghentakkan kemampuannya dengan sepenuh daya kekuatan di dalam dirinya, untuk memancarkan kemampuannya itu melampaui kewajaran dan tataran yang sedang dititinya. Namun setiap kali ia berhasil membuat loncatan-loncatan yang tidak diperolehnya dengan latihan yang wajar. Setiap kali ia berlatih bersama Raden Rangga, maka setiap kali ia harus memaksa diri untuk melakukan sesuatu di atas tataran kemampuannya. Namun ternyata bahwa dengan memaksa diri itu, ia selalu berhasil meningkatkan ilmunya walau hanya selapis. Dalam pada itu, maka pertempuran antara Gelagah Putih dengan lawannya itu pun langsung berada pada tataran tertinggi dari ilmu masing-masing. Lawan Gelagah Putih itu ternyata mampu membuat Gelagah Putih menjadi agak kebingungan karena kecepatannya bergerak. Namun akhirnya Gelagah Putih pun mampu menyesuaikan dirinya. Ia menghadapi lawannya dengan sangat berhati-hati. Ia mencoba mengamati setiap perubahan sikap kaki dan gerak. Dengan demikian maka Gelagah Putih mulai dapat membaca apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Sehingga dengan demikian, maka Gelagah Putih pun mampu menyesuaikan dirinya. Lawannya memang benar-benar menjadi heran. Bahwa anak muda yang bukan putra Panembahan Senapati itu pun mampu mengimbangi ilmunya. Karena itu, maka akhirnya orang yang memang ingin dengan cepat membunuh Gelagah Putih itu telah memutuskan untuk mengeterapkan ilmu pamungkasnya. Ketika Gelagah Putih dengan tangkas melenting menghindari serangannya, maka orang itu pun telah mengeterapkan ilmunya itu. Kakinya telah dihentakkannya ke tanah sehingga tanah pun bagaikan tersirat memancar ke arah Gelagah Putih, seperti air saja yang ditepuk dengan kerasnya ke satu arah tertentu. Gelagah Putih terkejut sekali. Ia sadar bahwa tanah itu tentu bukan sekedar tanah yang dibaurkan begitu saja, karena dilakukan atas landasan ilmu tertentu. Karena itu, maka sekali lagi Gelagah Putih telah melenting dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ternyata Gelagah Putih mampu melenting jauh lebih panjang dari yang diperkirakannya sendiri, keluar dari taburan tanah yang menghambur karena kaki lawannya. Namun lawannya telah melakukannya sekali lagi. Sambil meloncat maju ia telah menghentakkan kakinya di atas tanah. Dan segumpal tanah pun telah menghambur lagi ke arahnya. Dengan demikian maka sekali lagi Gelagah Putih harus melenting untuk menghindar. Tanah yang terhambur yang menghantam rumpun bambu dan pepohonan itu pun telah menimbulkan suara bagaikan prahara. Ranting-ranting dan carang-carang, bahkan beberapa batang bambu pun telah berpatahan. Yang kemudian terdengar adalah suara Raden Ranggalantang dari lingkaran pertempuran yang terpisah. Dahsyat sekali. Heh, kau belajar dari siapa? Persetan, geram lawan Gelagah Putih itu. Namun sebenarnya lah hatinya telah terguncang melihat lawannya yang masih muda itu mampu menghindari serangannya yang dilakukan sampai 2 kali. Ia tidak menyangka bahwa seseorang, apalagi yang masih sangat muda, mampu meloncat sedemikian jauhnya. Dalam pada itu, lawan Raden Rangga yang juga seperguruan dengan lawan Gelagah Putih itu pun mampu pula melakukan sebagaimana dilakukan oleh saudara seperguruannya itu. Namun ternyata bahwa ia masih belum mempergunakannya, bahkan ragu-ragu. Suara gemeresak itu akan dapat mengundang perhatian, berkata orang itu di dalam hatinya. Namun ternyata saudara seperguruannya yang baru datang itu telah melakukannya. Kau dapat memanggil para prajurit, desis lawan Raden Rangga. Persetan, geram saudara seperguruannya. Jika mereka segera terbunuh, maka kita akan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Tetapi jika kau tidak sampai hati melakukannya atas anak itu, akulah yang akan melakukannya. Saudara seperguruannya yang bertempur melawan Raden Rangga itu masih saja ragu-ragu. Ia mengakui bahwa lawannya benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Jika ia melakukannya, maka justru akan merugikannya. Suara gemeresak dan lawannya akan dapat menghindar sebagaimana ternyata pada anak muda yang seorang itu. Menurut perhitungannya, lebih baik melarikan diri meninggalkan arena itu daripada dikepung oleh prajurit Mataram dan kemudian menjadi tangkapan. Namun saudara seperguruannya masih juga berusaha menyerang Gelagah Putih.
Sekali lagi ia menjejakkan kakinya di tanah dan membaurkan tanah yang menghantamnya. Tetapi sekali lagi Gelagah Putih menghindar. Ia memang mampu meloncat beberapa langkah lepas dari sentuhan serangan lawannya, walau hanya sebutir kerikil kecil sekalipun. Namun Gelagah Putih tidak membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan yang berbahaya itu. Ketika terdengar suara prahara karena tanah yang memancar itu menghantam pepohonan dan rumpun-rumpun bambu sehingga berpatahan, Gelagah Putih telah mengurai ikat pinggangnya. Sementara itu, lawan Raden Rangga pun agaknya terdorong pula untuk melakukannya. Ia tidak dapat melarikan diri sendiri dan meninggalkan saudara seperguruannya. Sementara itu ia mengerti benar sifat saudara seperguruannya itu, bahwa ia tentu tidak akan mau meninggalkan arena itu sebelum membunuh lawannya. Meskipun lawan Raden Rangga itu menyadari bahwa serangannya akan sia-sia, namun ia pun melakukannya juga. Dihentakkannya kakinya di tanah dan berbaurlah tanah bagaikan dilontarkan menebar ke arah Raden Rangga. Oh, suara Raden Rangga melengking, bahkan kemudian terdengar ia tertawa. Kau juga ikut bermain-main seperti itu. Gila, geram lawannya. Namun ia tidak melakukannya lagi. Ia justru mengerahkan kemampuannya pada kecepatan gerak yang memungkinkannya menghindari serangan-serangan anak muda itu. Bahkan setiap kali ia telah didorong satu keinginan untuk melarikan diri. Ia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk memenangkan pertempurannya dengan anak yang masih terlalu muda yang menyebut dirinya putra Panembahan Senapati itu. Namun sementara itu, saudara seperguruannya masih saja melakukannya. Ia masih saja menyerang Gelagah Putih dengan ilmunya yang bagaikan menimbulkan prahara. Bukan karena guncangan angin yang deras memutar dedaunan, tetapi karena semburan tanah yang berbaur menghantam pepohonan. Meskipun pepohonan itu memang terguncang, tetapi karena batang-batangnya lah yang berpatahan. Dalam keadaan yang demikian, Gelagah Putih pun telah bertekad untuk membalas serangan itu. Karena itulah, maka dalam kesempatan yang terbuka, Gelagah Putih tidak berusaha menjauhi lawannya. Tetapi ia justru meloncat dengan cepatnya mendekatinya. Menurut pengamatannya, lawannya memerlukan waktu untuk mempersiapkan serangan berikutnya dari serangan sebelumnya. Dan waktu itu dapat dipergunakan oleh Gelagah Putih. Lawannya terkejut melihat kecepatan gerak Gelagah Putih yang seperti bayangan yang terbang mendekat. Sebelum ia sempat melakukan serangan berikutnya, Gelagah Putih telah berada di sebelahnya mengayunkan ikat pinggangnya. Dengan gugup lawannya itu terpaksa meloncat menghindar. Namun orang itu pun telah dikejutkan karena ikat pinggang anak muda itu yang tidak mengenainya telah membentur sebatang pohon. Pohon yang tidak terlalu besar itu telah terguncang. Bahkan pohon itu pun kemudian telah roboh hampir menimpa dirinya. Gelagah Putih tidak membiarkannya lawannya mendapat kesempatan. Justru karena Gelagah Putih berusaha melindungi dirinya dari serangan yang sangat berbahaya itu, maka ia pun telah kehilangan kendali atas pelepasan ilmunya, lewat ayunan ikat pinggangnya. Karena itulah, maka sejenak kemudian, Gelagah Putih telah melenting menyusul orang yang sedang menghindarkan diri dari batang yang roboh itu. Satu ayunan yang keras mengarah ke lambung lawannya. Lawannya memang berusaha mengelak. Tetapi malang baginya, ujung ikat pinggang itu masih menyentuhnya. Yang terdengar adalah keluhan tertahan. Bahkan kemudian umpatan kasar. Yang terkena ujung ikat pinggang Gelagah Putih adalah lambung orang itu meskipun hanya segores, dan justru tangannya sebelah kiri. Tulang tangannya itu bagaikan telah menjadi remuk karenanya, sementara itu lambungnya pun telah terkoyak. Orang itu meloncat surut untuk mengambil jarak, tetapi Gelagah Putih justru telah memburunya. Sekali lagi Gelagah Putih mengayunkan ikat pinggangnya. Dan sekali lagi Gelagah Putih mengenainya meskipun lawannya berusaha menggeliat menghindar. Ujung ikat pinggang Gelagah Putih telah menyentuh dada orang itu. Di dada orang itu pun telah menganga luka sejengkal. Tetapi yang paling parah adalah, hentakan itu bagaikan telah menghimpit dadanya dan menyumbat pernafasannya. Saudara seperguruan orang itu pun melihat apa yang terjadi padanya. Karena itu maka ia pun yakin, bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan kedua orang anak-anak muda itu. Jika saudara seperguruannya itu akan dapat dilumpuhkan dan tidak mampu lagi melawan, maka ia tidak akan membiarkan dirinya ikut tersekap sebagai tangkapan. Karena itu, maka ia pun telah berniat untuk meninggalkan arena itu. Ia tidak sempat memikirkan saudara seperguruannya, dan tidak ada kesempatan untuk mempertanyakannya. Dalam pada itu, orang yang terluka itu pun agaknya menyadari kenyataan yang dihadapinya.
Karena itu, maka saat terakhir selagi ia masih mampu berbuat sesuatu, maka ia pun berteriak. Tinggalkan tempat ini. Cepat, suaranya melengking keras, seakan-akan sekaligus orang itu ingin melepaskan satu teriakan kesakitan. Gelagah putih yang sudah meloncat mendekat sambil mengangkat ikat pinggangnya justru tertegun melihat keadaan lawannya itu yang masih berdiri di atas lututnya, berpegangan sebatang pohon gayam. Karena itu, melihat lawannya yang sudah tidak berdaya, Gelagah putih mengurungkan niatnya untuk sekali lagi menyerang lawannya dengan ikat pinggangnya. Namun Gelagah putih terlambat menyadari kemenangannya. Lawannya benar-benar dalam keadaan yang gawat. Ketika pegangannya telah terlepas maka tubuhnya itu pun terguling jatuh di tanah. Nafasnya yang sendat satu-satu meloncat lewat lubang hidungnya yang bagaikan tertutup itu. Ternyata Raden Rangga sempat memperhatikannya dan berkata, "Lakukanlah. Bukankah kau minta izin untuk menghadapinya? Bukan karena aku tidak mampu membunuh mereka berdua. Tetapi sebaliknya." Gelagah putih mendekatinya dengan ragu-ragu. Dengan ketajaman penglihatannya ia melihat betapa orang itu menahan sakit. Ada semacam penyesalan terbersit di hatinya. Tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Dalam pada itu, lawan Raden Rangga pun menyadari apa yang telah terjadi sepenuhnya. Ia pun mendengar saudara seperguruannya itu berteriak memberitahukan kepadanya, agar ia melarikan diri saja. Memang tidak ada jalan lain, katanya di dalam hati. Karena itulah, maka ia pun telah memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat dilakukannya untuk membebaskan diri. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun telah berusaha untuk membuat jarak dari lawannya. Karena itulah, maka ia pun telah menghentakkan kakinya menghamburkan tanah ke arah Raden Rangga. Namun seperti yang telah terjadi, serangan itu memang tidak ada gunanya. Raden Rangga mampu melenting dengan cepat dan panjang melepaskan diri dari hamburan serangan lawannya. Namun lawannya memang menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengenainya. Yang penting baginya adalah kesempatan untuk melepaskan diri. Tetapi ia melihat lawannya yang muda itu dengan cepat menempatkan dirinya. Karena itulah, maka sekali lagi ia harus berusaha mencari kesempatan. Ia tidak dapat berbuat lain, kecuali dengan caranya sebagaimana telah dilakukannya. Karena itu, maka ia pun telah bersiap. Ia berniat untuk menghentakkan segenap kemampuannya. Ia akan melepaskan ilmunya dengan kekuatan tertinggi yang dapat dilakukannya. Pada saat Raden Rangga siap untuk menyerang, maka orang itu pun siap pula melakukannya. Kesempatan yang ada padanya dipergunakan sejauh dapat dilakukan. Dikerahkannya kemampuan dan ilmu di dalam dirinya dan dilontarkannya lewat kakinya yang menjejak tanah, sebagaimana menepuk air yang tergenang. Pada saat Raden Rangga mulai bergerak, maka orang itu pun telah melakukannya. Dengan loncatan kecil, maka kakinya pun telah menghentakkan tanah didorong oleh segenap kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tetapi yang terjadi adalah malapetaka bagi orang itu. Raden Rangga justru meloncat maju sambil mengembangkan kedua telapak tangannya lurus ke depan menghadap kepada lawannya. Satu kekuatan ilmu yang tidak dapat dimengerti, telah membentangkan perisai yang melindunginya tanpa kasat mata. Bahkan perisai itu mempunyai kekuatan kewadagan, sehingga tanah yang terhambur dengan derasnya itu telah membenturnya dan terlontar kembali ke tubuh lawannya itu sendiri. Orang itu mengaduh panjang. Tubuhnya terlempar oleh dorongan hamburan tanah yang keras yang memantul, dan kekuatan ilmu Raden Rangga. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan. Bahkan Raden Rangga sendiri telah terkejut karenanya. Karena itu ketika orang itu kemudian terbanting jatuh dengan luka arang keranjang, Raden Rangga berdiri termangu-mangu. Sambil memandangi tubuh yang diam itu, penyesalan telah menghentak di dadanya. Gelagah putih yang juga terkejut itu pun dengan serta-merta telah berloncatan mendekatinya. Sejenak ia tercenung diam. Namun kemudian ia berdesis. Raden telah membunuhnya. Raden Rangga mengangguk kecil. Wajahnya nampak suram dan dengan nada dalam ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa akibatnya akan seperti ini. Aku kira aku dapat sekedar bermain-main. Tanah itu akan dapat masuk ke matanya dan orang itu akan menjadi kesakitan karena debu di matanya itu. Tetapi ternyata bahwa debu itu tidak sekedar membuat matanya pedih, tetapi melukainya dan bahkan membunuhnya." Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata pula, "Lawanku juga dalam keadaan yang gawat. Mungkin jiwanya tidak tertolong lagi.
Wajah Raden Rangga menegang. Katanya dengan gagap. Jadi orang itu masih hidup? Ya. Orang itu masih hidup, jawab Gelagah Putih. Tetapi dalam keadaan gawat. Raden Rangga tiba-tiba saja telah meloncat berlari menuju ke tempat lawan Gelagah Putih terbaring. Tetapi ketika Raden Rangga menyentuh tubuh orang itu dan meraba dadanya di bawah lukanya, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Ketika Gelagah Putih datang kepadanya, maka Raden Rangga itu pun menggeleng sambil berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi." "Apakah orang itu akan mati?" bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga terdiam. Namun kemudian katanya, "Perhatikanlah." Gelagah Putih pun kemudian berjongkok. Dan ternyata orang itu sudah tidak bernafas lagi. Gelagah Putih pun menjadi gelisah. Sementara itu langit pun menjadi merah. Namun seperti yang dicemaskan oleh lawan Raden Rangga, yang terjadi itu telah mengundang banyak perhatian. Suara prahara dan pepohonan yang terguncang-guncang telah menakut-nakuti orang yang tinggal di sekitar tempat itu. Sementara itu para prajurit dari Satuan Pengawal Khusus yang melacak jejak salah seorang yang meninggalkan istana itu pun telah berada di luar dinding istana pula. Ketika mereka mendengar suara prahara dan melihat pepohonan terguncang, maka mereka pun telah dengan hati-hati mengamatinya. Pengalaman mereka pun segera memberitahukan kepada mereka, bahwa telah terjadi pertempuran antara kekuatan-kekuatan yang sangat tinggi dari orang-orang berilmu. Karena itulah maka mereka pun harus sangat berhati-hati. Dengan demikian maka pemimpin dari sekelompok prajurit yang sedang mencari jejak itu pun telah memerintahkan untuk memanggil beberapa orang kawan mereka untuk mengepung arena pertempuran itu. Sejenak kemudian maka arena pertempuran itu pun telah terkepung, meskipun para prajurit itu belum bertindak. Mereka tidak mau menanggung akibat yang sangat buruk untuk bertindak dengan tergesa-gesa. Namun sejenak kemudian ternyata kebun kosong itu telah menjadi lengang. Mereka tidak mendengar lagi suara prahara dan pepohonan tidak lagi terguncang-guncang. Karena itulah maka pemimpin mereka telah memerintahkan para prajurit itu mulai bergerak maju perlahan-lahan. Mereka mendapat perintah agar tidak seorang pun yang boleh lolos dari arena. Ternyata Raden Rangga dan Gelagah Putih pun mengetahui kehadiran para prajurit itu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri di tempatnya sambil menunggu. Bahkan Raden Rangga pun telah duduk sambil memeluk lututnya, sementara Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Sebenarnya lah, ketika langit menjadi semakin terang, maka kepungan itu pun menjadi kian rapat. Beberapa orang prajurit dari pasukan pengawal khusus telah nampak muncul di antara rumpun-rumpun bambu dan pepohonan perdu. Para prajurit itu pun terkejut ketika mereka melihat dua orang anak muda yang termangu-mangu. Ketika mereka melihat anak muda yang duduk sambil memeluk lututnya itu, maka pemimpin kelompok itu pun berdesis. Raden Rangga. Para prajurit itu pun tertegun. Apalagi sejenak kemudian ada di antara mereka yang menemukan tubuh-tubuh yang terbaring. Pemimpin kelompok yang mendapat laporan tentang tubuh-tubuh yang membeku itu pun telah melihatnya pula. Seorang dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, sedangkan yang lain telah terluka arang keranjang. Pemimpin kelompok itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia sudah berdiri di hadapan Raden Rangga yang duduk termenung itu, ia bertanya, "Apa yang sudah terjadi, Raden?" "Aku tidak jelas," jawab Raden Rangga. "Tiba-tiba saja semuanya sudah terjadi." Pemimpin kelompok itu mengenal Raden Rangga dengan baik. Karena itu, maka mereka pun mengetahui apa yang mungkin dilakukannya. Namun demikian pemimpin kelompok itu pun bertanya, "Apa yang sudah Raden lakukan terhadap lawan Raden yang seorang itu? Lukanya membingungkan kami. Nampaknya bukan bekas senjata sewajarnya." "Ia telah membunuh dirinya sendiri dengan ilmunya yang dahsyat," jawab Raden Rangga. Pemimpin kelompok itu pun menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Raden, maaf bahwa kami harus melaporkan peristiwa ini. Sementara itu kami memang sedang mencari orang yang lepas dari pengamatan kami. Mungkin orang yang kami cari itulah yang telah Raden bunuh di tempat ini." "Aku telah membunuh orang yang telah bersama-sama dengan orang-orang yang memasuki halaman istana itu," berkata Raden Rangga. "Orang itu menunggu di luar dinding. Namun kemudian seorang yang lain telah datang lagi untuk membantunya. Namun ternyata bahwa kami berdua telah membunuh mereka. Sengaja atau tidak disengaja."
Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Agaknya orang itulah yang dicarinya, atau setidak-tidaknya mempunyai hubungan dengan orang yang dicarinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun dalam pada itu, sebelum ia berkata apapun, Raden Rangga telah bangkit dan berkata, "Rawatlah orang-orang itu. Aku akan pulang ke Kepatihan. Aku letih sekali." Pemimpin kelompok itu termangu-mangu sejenak. Ia justru mendapat pekerjaan yang tidak menyenangkan. Namun demikian ia berkata, "Raden, kematian itu harus dipertanggungjawabkan." "Aku akan bertanggung jawab," jawab Raden Rangga. "Bukankah kau tahu bahwa aku tidak akan lari? Jika kalian memerlukan aku berada di Kepatihan. Bukankah aku sekarang tinggal di Kepatihan? Seharusnya kau mengetahui." "Iya, iya. Aku tahu Raden," jawab pemimpin kelompok itu. "Nah, jika demikian terserahlah tubuh-tubuh itu. Aku akan pergi." "Semalaman aku tidak tidur," berkata Raden Rangga, yang kemudian mengajak Gelagah Putih. "Marilah." Para prajurit itu tidak dapat berbuat apa-apa ketika Raden Rangga kemudian pergi bersama Gelagah Putih meninggalkan tempat itu. Mereka termangu-mangu melihat kedua anak muda itu berjalan di antara gerumbul-gerumbul dan rumpun-rumpun bambu di kebun yang kosong itu. Pemimpin dari sekelompok prajurit itu hanya dapat berdesah dan menjadi cemas melihat perkembangan keadaan, sementara segala sesuatunya seharusnya masih tetap dirahasiakan. Dalam pada itu, orang-orang padukuhan di sebelah istana itu pun menjadi bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi. Mereka mendengar bagaikan prahara yang bertiup. Namun tidak di halaman rumah mereka. "Kita akan melaporkan semuanya ini kepada Panglima," berkata pemimpin sekelompok prajurit dari pasukan pengawal khusus itu. Namun kemudian katanya, "Tetapi kita akan membawa kedua sosok tubuh itu masuk ke dalam istana. Mungkin ada gunanya." Ketika para prajurit itu membawa dua sosok tubuh yang sudah membeku itu ke dalam istana, agaknya memang menarik perhatian. Namun mereka yang melihatnya masih belum mendapat penjelasan yang pasti tentang peristiwa yang telah terjadi di luar dinding istana itu. Namun istana Mataram pada malam itu memang sedang dicengkam oleh peristiwa-peristiwa yang diselimuti oleh takdir rahasia. Karena itu beberapa orang pemimpin prajurit di luar lingkungan pasukan pengawal khusus masih menunggu perintah dan penjelasan untuk selanjutnya. Mereka masih belum dapat mengambil langkah-langkah tertentu karena persoalannya tidak begitu jelas bagi mereka. Dalam pada itu, para prajurit dari pasukan pengawal khusus telah membawa dua sosok mayat itu langsung ke bagian dalam istana. Mereka pun mencoba untuk berhubungan dengan panglimanya, dan untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Panembahan Senapati. Sementara itu, Panembahan Senapati sendiri duduk merenungi sesosok mayat pula. Mayat dari seseorang yang dengan beraninya telah memasuki biliknya, kemudian langsung berusaha membunuhnya. Namun ternyata orang itu salah menilai kemampuan Panembahan Senapati. Betapapun tuah dan saktinya keris yang dibawanya, namun ternyata bahwa Panembahan Senapati bukanlah lawannya. Tetapi ternyata orang yang berhasil memasuki bilik Panembahan Senapati itu sempat menunjukkan bahwa ia pun seorang yang berilmu sangat tinggi. Ternyata bahwa ia sempat bertempur untuk beberapa lama, bahkan mampu memaksa Panembahan Senapati kemudian meraih pusaka terbesar dari Mataram, Kanjeng Kiai Pleret. Ketika Panembahan Senapati mulai menyadari pengaruh keris lawannya yang gegirisi, maka ia tidak dapat membiarkan persoalannya akan menjadi semakin rumit. Sementara itu Ki Patih Mandaraka menyaksikan pertempuran itu dengan cemas pula, setelah ia melihat pusaka yang dibawa oleh lawan Panembahan Senapati itu. Dalam keadaan yang mendebarkan, maka Panembahan Senapati merasa perlu untuk mengimbangi pusaka lawannya dengan pusaka Mataram. Karena itulah, maka Panembahan Senapati memutuskan untuk mempergunakan Kanjeng Kiai Pleret untuk menghabisi perlawanan orang yang berusaha untuk membunuhnya itu. "Pusaka itu mempunyai pengaruh yang khusus," berkata Panembahan Senapati kepada Ki Patih Mandaraka. "Ya Panembahan," jawab Ki Patih. "Hamba juga merasakannya. Orang itu sendiri mungkin tidak memiliki tingkat ilmu sebanding dengan Panembahan. Tetapi keris yang dibawanya memang merupakan keris yang luar biasa. Jika lawannya bukan Panembahan, maka pengaruh keris itu sudah dapat melumpuhkannya. Untunglah bahwa Panembahan memiliki keteguhan jiwani yang mampu mengatasinya." Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia kemudian berkata,
Paman Mandaraka, yang mendebarkan adalah justru wujud yang nampak pada setiap gerak keris itu. Seakan-akan keris itu telah berubah menjadi seekor naga yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi bagaikan mampu menyemburkan api dari mulutnya. Agaknya semburan api beracun itulah yang mampu mempengaruhi lawan-lawannya sehingga sulit untuk mengadakan perlawanan. Ki Mandaraka mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Luar biasa. Jadi menurut penglihatan Panembahan, keris itu seakan-akan telah berubah menjadi seekor naga yang tidak besar tetapi memiliki kekuatan yang gegirisi?" "Ya. Dan aku merasa sulit untuk melawannya. Atau mungkin memerlukan waktu yang terlalu panjang, atau bahkan pengaruhnya akan dapat menekan kemampuanku. Karena itulah maka aku memutuskan untuk mengakhirinya dengan Kanjeng Kiai Pleret," berkata Panembahan Senapati. Ternyata lawan Panembahan Senapati tidak mampu mencegah Panembahan itu mengambil pusakanya. Panembahan yang memancingnya bertempur keluar dari biliknya, telah mempergunakan satu kesempatan yang tidak diduga oleh lawannya untuk meloncat memasuki biliknya kembali. Ketika lawannya menyusulnya, maka di tangan Panembahan Senapati telah digenggamnya tombak yang memiliki kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan tombak itulah akhirnya Panembahan Senapati mengakhiri perlawanan orang itu. Namun Panembahan Senapati tidak berhasil menangkapnya hidup, karena goresan Kanjeng Kiai Pleret pada tubuh orang itu telah membunuhnya. Tetapi Panembahan Senapati masih mengharapkan kawan dari orang itu dapat ditangkap hidup-hidup. Orang itu akan dapat menjadi sumber keterangan dari mana mereka datang, dan untuk siapa mereka melakukan perbuatan itu. Namun Panembahan Senapati itu terkejut ketika ia mendapat laporan bahwa seorang pemimpin kelompok dari pasukan pengawal khusus telah menemukan dua sosok mayat di kebun kosong di luar istana. "Panggil orang itu," perintah Panembahan Senapati kepada panglimanya. Panglima itu pun kemudian telah memanggil pemimpin kelompok prajurit yang menemukan dua sosok mayat yang terbunuh di kebun kosong itu. Di hadapan Panembahan Senapati, orang itu tidak dapat mengatakan apapun selain apa yang dilihatnya. "Jadi Ranggalah yang telah membunuhnya?" bertanya Panembahan Senapati. Sebenarnya sama sekali tidak ada maksud untuk menyudutkan Raden Rangga, tetapi prajurit itu tidak dapat mengelak untuk mengatakan bahwa Raden Rangga dan seorang kawannya telah membunuh dua orang tidak dikenal. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Dengan segera ia menghubungkan kematian kedua orang itu dengan orang yang telah dibunuhnya. Apalagi setelah ia mendapat laporan bahwa seorang di antara orang-orang yang memasuki istana itu telah hilang dari pengamatan. Karena itulah, maka Panembahan Senapati pun telah memerintahkan untuk memanggil Raden Rangga di Kepatihan. Ketika seorang utusan telah berangkat ke Kepatihan, maka Ki Mandaraka telah berkata, "Ampun Panembahan. Hamba mohon Panembahan memperhatikan keadaan Cucunda Rangga. Pada saat terakhir, keadaannya sudah berangsur baik. Jika ia terlibat ke dalam persoalan yang sebenarnya bukan persoalannya, semata-mata karena ia ingin berbuat sesuatu dengan maksud baik. Memang mungkin kenakalannya kadang-kadang mewarnai langkah-langkahnya. Namun agaknya ia mempunyai alasannya sendiri, jika benar ia telah membunuh orang-orang yang tidak dikenal itu." Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Patih Mandaraka berbicara selanjutnya, meskipun sekedar didengar oleh Panembahan Senapati sendiri. "Panembahan, hamba mohon ampun." Agaknya kesibukan Panembahan telah membuat Panembahan tidak sempat memperhatikan putra Panembahan itu. Karena itu, maka kadang-kadang ia telah berbuat sesuatu untuk menarik perhatian. Sementara itu, Cucunda Rangga memang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia mempergunakannya untuk sekedar menarik perhatian ayahandanya. Panembahan Senapati tidak membantah. Namun kemudian katanya, "Mungkin Paman benar. Tetapi bagaimanapun juga, ia tidak boleh berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Ia tidak boleh mementingkan dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang mungkin mengganggu dan bahkan sangat merugikan, hanya untuk sekedar mendapat perhatian." Ki Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah, maka sejenak kemudian Raden Rangga dan Gelagah Putih pun telah menghadap. Keduanya menundukkan kepala dalam-dalam. Sementara itu jantung Gelagah Putih terasa bergetar dan degupnya menjadi semakin cepat dan keras. Ketika kemudian terdengar suara Panembahan Senapati, maka rasa-rasanya jantungnya itu akan terlepas dari tangkainya. "Rangga," berkata Panembahan Senapati,
Apa yang telah kau lakukan? Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun ia pun telah menceritakan apa yang telah terjadi di kebun kosong itu. Panembahan Senapati, Ki Patih Mandaraka dan Panglima prajurit dari pasukan pengawal khusus serta beberapa orang perwira tertinggi telah mendengarkannya dengan saksama. Sehingga dengan demikian, maka keterangan Raden Rangga itu pun harus dihubungkan dengan semua laporan yang telah disampaikan kepada Panembahan Senapati. Dengan demikian, maka Panembahan Senapati dan orang-orang yang mendengarkan keterangan Raden Rangga dan laporan-laporan yang lain telah mengambil kesimpulan bahwa dua orang yang terbunuh itu adalah kawan dari orang yang telah memasuki bilik Panembahan Senapati. Sehingga kematian kedua orang itu berarti bahwa tidak seorang pun di antara orang-orang yang memasuki istana itu yang tertangkap hidup-hidup. Karena itulah maka Panembahan Senapati pun kemudian berkata dengan nada dalam. Tidak ada gunanya apa yang telah kita lakukan beberapa lama sebelumnya. Bagaimana kita memancing agar mereka tidak mengurungkan niatnya? Bagaimana orang-orang tanah perdikan menoreh harus berbuat untuk menghilangkan prasangka bahwa rencana orang-orang itu dapat diketahui? Semuanya itu tidak berarti sama sekali, karena semua orang yang datang telah terbunuh. Raden Rangga dan Gelagah Putih hanya menundukkan kepalanya saja. Namun bagi Raden Rangga, agaknya sudah pasti bahwa ia akan mendapat hukuman, meskipun di dalam hatinya ia berkata, Ayahanda juga telah membunuh lawannya, tetapi ia tidak berani mengatakannya. Sebenarnya lah bahwa Panembahan Senapati kemudian telah berkata, kita telah kehilangan langkah untuk menelusuri jejak orang-orang itu. Untuk beberapa saat ruangan itu menjadi sepi tegang. Namun kemudian terdengar Panembahan Senapati itu berkata selanjutnya, kita harus mencari jalan, bagaimana kita menelusuri jejak yang hilang itu. Dalam pada itu, tiba-tiba saja seorang perwira berkata, ampun Panembahan. Ternyata pada ketiga orang itu telah diketemukan ciri-ciri yang mungkin dapat dipergunakan sebagai alas untuk menemukan jejak mereka. Apakah ciri-ciri itu? Bertanya Panembahan Senapati. Pada ikat pinggang mereka terdapat timang yang serupa. Timang yang dipahatkan bentuk seekor ular yang melingkar, sahut perwira itu. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak segera mengatakan sesuatu. Agaknya Panembahan Senapati itu sedang mengingat sesuatu. Dalam keheningan itu, terdengar suara Ki Mandaraka. Panembahan. Jika hamba tidak salah ingat, maka wujud itu adalah satu ciri sebuah padepokan yang dahulu pernah hamba kenal. Namun telah cukup lama nama padepokan itu tenggelam dan tidak pernah disebut-sebut lagi. Panembahan Senapati pun mengangguk-angguk. Katanya, ya Paman. Aku pun sedang mengingat-ingat. Sebuah padepokan yang dikenal dengan nama Nagaraga. Sebuah padepokan dari perguruan yang juga disebut perguruan Nagaraga, desis Ki Mandaraka. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, ya. Aku ingat. Nagaraga. Tetapi sudah lama perguruan itu tidak didengar lagi. Menurut ingatanku, perguruan itu juga memiliki ciri seekor ular naga. Tetapi aku tidak tahu, apakah ciri yang terdapat pada orang-orang yang terbunuh itu ciri dari perguruan Nagaraga. Ki Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, marilah kita melihatnya Panembahan. Panembahan Senapati mengangguk kecil. Ia pun kemudian mendekati orang yang terbaring membeku karena goresan Kanjeng Kiai Pleret itu. Dia matinya pertanda yang terdapat pada timang di ikat pinggangnya yang terbuat dari tembaga yang keras. Pada timang itu memang terdapat ukiran seekor ular yang nampak garang. Apakah yang lain juga memakai pertanda seperti ini? Bertanya Panembahan Senapati kepada prajurit yang melaporkannya. Ya. Seperti itu, jawab perwira itu. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Mandaraka berkata, menurut penglihatanku, agaknya perguruan Nagaraga itu pun mempunyai ciri seperti ini. Setidak-tidaknya mempunyai kemiripan, seandainya ingatanku tidak tepat lagi. Karena itu maka aku juga mempunyai dugaan bahwa orang-orang ini datang dari perguruan Nagaraga. Tetapi aku tidak pernah mempunyai persoalan dengan orang-orang Nagaraga. Bahkan aku merasa belum pernah berhubungan dengan orang-orang Nagaraga, berkata Panembahan Senapati. Memang masih ada rahasia yang harus disingkap dari peristiwa ini, berkata Ki Mandaraka. Panembahan Senapati mengangguk-angguk.
Setelah ia duduk kembali di tempatnya, tiba-tiba saja ia berpaling kepada Raden Rangga. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Kau tentu belum pernah mendengar nama perguruan itu, Rangga?" Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun ternyata tangkapan penalarannya tajam sekali. Karena itu maka ia pun menjawab, "Belum ayahanda. Tetapi jika ayahanda memerintahkan kepada hamba untuk mencarinya, maka hamba akan mencarinya." Dahi Panembahan Senapati berkerut. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Kau telah memutuskan jalur yang hendak kita telusuri dengan membunuh kedua orang itu." "Hamba, ayahanda," jawab Raden Rangga. Namun ia telah menangkap niat ayahandanya. Ia akan dihukum untuk mencari jalur yang terputus itu. Ki Patih Mandaraka menjadi gelisah. Tetapi dalam keadaan yang demikian ia tidak dapat mencegah perintah Panembahan Senapati. Apalagi di hadapan para perwira, dan terlebih-lebih lagi di hadapan anak itu sendiri. Panembahan Senapati yang kecewa itu tentu tidak akan mendengarkannya pula, sementara Raden Rangga akan merasa bahwa perintah itu kurang wajar sehingga orang lain terpaksa memberikan peringatan kepada ayahandanya. Karena itu, maka Ki Patih Mandaraka mendengarkan perintah Panembahan Senapati dengan hati yang berdebaran. "Rangga," berkata Panembahan Senopati, "agaknya kau telah tanggap. Aku memang akan memerintahkanmu untuk menelusuri jalur yang terputus, karena dua orang yang mungkin memberikan keterangan itu telah kau bunuh." Raden Rangga tidak menjawab. Namun di luar kehendaknya sendiri ia telah memandang tubuh yang terbaring diam. Tubuh seseorang yang telah terbunuh oleh ujung tombak pusaka yang tidak ada duanya. Kanjeng Kiai Pleret. Sesuatu berdesir di hati Panembahan Senapati. Meskipun tidak dikatakannya, agaknya Raden Rangga pun telah menunjukkan bahwa ia telah melakukan hal yang sama. Membunuh lawannya. Tetapi Panembahan Senapati tidak dapat berbuat lain karena orang itu datang ke dalam biliknya, sementara Raden Rangga tentu tidak mengalami hal yang sama. Tetapi Panembahan Senapati sama sekali tidak ingin mengatakannya, agar persoalannya tidak justru menjadi berkepanjangan. Sementara itu Raden Rangga pun tidak menyebutnya. Yang dikatakannya kemudian adalah, "Hamba, ayahanda. Hamba akan menjalankan perintah ayahanda." "Bagus," berkata Panembahan Senapati. "Kau boleh pergi sendiri, atau kau ajak kawanmu dari tanah perdikan itu, yang juga telah terlibat dalam pembunuhan itu." "Hamba, ayahanda. Jika ayahanda memperkenankan hamba membawa seorang kawan, maka biarlah Gelagah Putih ikut bersama hamba. Ada kawan berbincang di perjalanan, sehingga rasa-rasanya jalan di bulak-bulak panjang tidak terlalu lengang," berkata Raden Rangga. "Aku tidak berkeberatan. Tetapi kau harus membawa anak itu kepada orang tua atau keluarganya. Temuilah Agung Sedayu dan katakan apa yang telah terjadi, dan bahwa Gelagah Putih akan kau bawa bersamamu mencari dan menelusur jejak yang hilang itu," sahut Panembahan Senapati. Raden Rangga mengangguk dalam-dalam. Namun Ki Mandaraka justru melihat sepercik kegembiraan pada wajah anak itu. "Ayahanda," sembah Raden Rangga kemudian. "Kapan hamba diperkenankan untuk berangkat melakukan tugas hamba?" "Kau dapat memilih waktu. Tetapi tidak terlalu lama," jawab Panembahan Senapati. "Kau harus menemukannya dan kau tidak boleh bertindak sendiri. Kau harus memberikan laporan saja. Kamilah yang nanti akan bertindak lebih jauh." Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ayahandanya berbicara dengan jelas dan lengkap, namun terasa getaran kemarahan yang tertahan. Agaknya ayahandanya memang tidak ingin menunjukkan kemarahan di hadapan para prajurit, apalagi membentaknya dan memperlakukannya kurang wajar sebagai putra Panembahan Senapati. Namun dalam pada itu Ki Patih Mandarakalah yang berkata, "Cucunda Rangga. Sebaiknya Cucunda pergi ke tanah perdikan menoreh lebih dahulu. Cucunda harus menemui Agung Sedayu dan memberitahukan persoalannya. Mungkin Gelagah Putih pun masih harus minta izin dan bekal dari kakak sepupunya, atau bahkan dari Ki Gede Menoreh." "Aku akan memberikan bekal secukupnya," potong Panembahan Senapati. "Hamba, Panembahan. Tetapi yang hamba maksud adalah bekal pesan dan mungkin petunjuk-petunjuk," jawab Ki Mandaraka. Lalu katanya selanjutnya kepada Raden Rangga. "Selanjutnya jika Cucunda dan Gelagah Putih akan berangkat mencari Padepokan Nagaraga,
maka sebaiknya kalian berdua singgah lagi dan mohon diri kepada Ayahanda Panembahan Senapati. Juga kepadaku, karena aku mempunyai beberapa petunjuk tentang padepokan naga-raga itu. Raden Rangga tidak segera menjawab. Sekilas dipandanginya wajah ayahandanya. Namun kemudian kepalanya telah tertunduk lagi. Kau dengar pesan eyangmu? Bertanya Panembahan Senapati. Hamba, Ayahanda, jawab Raden Rangga. Nah, aku pun sependapat, berkata Panembahan Senapati kemudian. Pergilah ke Tanah Perdikan. Jika kalian akan berangkat, singgahlah kembali. Kalian harus minta diri kepadaku dan kepada Eyang Mandaraka. Hamba, Ayahanda, desis Raden Rangga, yang kemudian telah minta diri bersama Gelagah Putih untuk segera pergi ke Tanah Perdikan menoreh. Ketika mereka sudah berada di luar istana, maka Gelagah Putih pun berkata, Ayahanda Raden tentu marah sekali. Aku tidak menduga. Tetapi kapan Ayahanda tidak marah kepadaku, meskipun aku telah berusaha berbuat sebaik-baiknya, jawab Raden Rangga. Tetapi biarlah. Aku harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah aku lakukan bersamamu. Mencari jalur yang terputus itu, Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Aku menjadi takut sekali pada saat kita menghadap Panembahan Senapati. Tubuhku terasa bergetar dan jantungku tidak berdetak wajar lagi. Raden Rangga tiba-tiba saja tertawa. Katanya, tetapi hukuman itu menyenangkan sekali. Dengan demikian aku mendapat hak untuk berbuat sesuatu. Tetapi dengan batasan-batasan tertentu, berkata Gelagah Putih. Ya, aku mengerti. Kita hanya mendapat hak untuk menemukan jalur itu. Selebihnya Ayahanda sendiri yang akan menyelesaikannya. Tetapi aku sedang berpikir, apakah yang akan kita lakukan jika kita kemudian diketahui oleh perguruan itu dan diseret ke padepokan mereka? Apakah kita akan tetap berdiam diri atau melawan, dengan kemungkinan yang paling buruk? Membunuh mereka. Raden sudah berpikir untuk membunuh lagi, berkata Gelagah Putih. Tidak. Tetapi kemungkinan itu ada. Jangan berpura-pura. Membunuh atau dibunuh, berkata Raden Rangga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Raden Rangga pun berkata, Sudahlah. Kita akan memikirkannya kelak. Jika pada saatnya kita berangkat, Ayahanda dan Eyang Mandaraka tentu akan memberikan beberapa petunjuk. Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu keduanya berjalan menuju ke istana Ki Patih Mandaraka. Mereka akan mengambil kuda dan langsung menuju ke Tanah Perdikan menoreh. Sejenak kemudian dua orang anak muda itu telah berkuda menyusuri jalan kota. Keduanya ternyata telah mempergunakan kuda yang tegar besar dan kokoh. Jarang terdapat kuda sebaik kuda yang mereka pergunakan, sehingga karena itu, kedua ekor kuda itu memang sangat menarik perhatian. Ketika keduanya telah berada di luar gapura kota, maka mereka lebih mempercepat derap kuda mereka meskipun mereka tidak berpacu sepenuhnya. Matahari yang masih belum mencapai puncak langit terasa mulai menggigit kulit. Namun Raden Rangga sempat menguap sambil berkata, tiba-tiba silirnya angin membuat aku mengantuk. Perjalanan yang pendek itu pun agaknya telah menarik perhatian, justru karena kuda-kuda mereka. Apalagi ketika mereka sampai ke padukuhan sebelah, tempat anak-anak muda berkerumun untuk bekerja. Ketika Agung Sedayu melihat keduanya, ia pun telah menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mendekati Gelagah Putih dan Raden Rangga, maka anak-anak muda yang lain pun telah tertarik pula untuk mendekat. Raden Rangga dan Gelagah Putih telah meloncat turun dari kuda mereka, sehingga karena itu maka anak-anak muda itu sempat mengagumi dua ekor kuda yang sama-sama tegar, tinggi dan besar. Kiai Jayaraga juga berada di sini, berkata Agung Sedayu. Di mana? Bertanya Gelagah Putih sambil memandang berkeliling. Kiai berada di gardu di ujung padukuhan itu bersama Ki Bekel, jawab Agung Sedayu. Nampaknya Kiai Jayaraga dan Ki Bekel masih belum puas menikmati wedang serai dan ketela yang direbus pakai legen kelapa. Oh, Raden Rangga mengangguk-angguk. Nikmat sekali. Aku akan pergi ke gardu, lalu katanya kepada Gelagah Putih. Nah, kau sendiri sajalah yang mengatakan kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu termangu-mangu. Agaknya memang ada yang penting yang akan disampaikan kepadanya. Karena itu maka katanya, aku juga akan pergi ke gardu.
Ketika Raden Rangga mendahului pergi ke gardu tanpa menghiraukan lagi Gelagah Putih dan Agung Sedayu, maka Agung Sedayu pun telah mengajak Gelagah Putih bersama ke gardu pula, sementara Gelagah Putih telah mengikat kuda mereka pada sebatang pohon di pinggir jalan. Kepada anak-anak muda Agung Sedayu mempersilahkan meneruskan kerja mereka, mempersiapkan patok-patok untuk menentukan jalur parit yang akan mereka buat kemudian. "Bukankah kita sudah menentukan arahnya?" berkata Agung Sedayu. "Kalian tinggal menancapkan patok-patok itu saja." Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah menyusul Raden Rangga yang pergi ke gardu. Demikian Raden Rangga muncul, Kiai Jayaraga terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat turun dari gardu sambil mengangguk hormat. Ki Bekel dari padukuhan itu ternyata belum mengenal Raden Rangga, sehingga ketika Kiai Jayaraga menyebutnya sebagai putra Panembahan Senapati, Ki Bekel pun telah turun pula sambil berjongkok. "Ah," Raden Rangga menarik tangan Ki Bekel. "Aku tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Nanti aku justru menjadi pingsan." Tetapi, Ki Bekel masih saja agak ketakutan. "Silahkan berdiri Ki Bekel," berkata Kiai Jayaraga. "Putra Panembahan Senapati yang seorang ini memang aneh." Kiai Jayaraga tersenyum. Lalu katanya, "Silahkan duduk Raden. Aku mendengar ada ketela rebus legen kelapa di sini." "Heh?" bertanya Raden Rangga sambil naik ke gardu itu dan duduk di sudut. Kiai Jayaraga tertawa. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah mendekat pula. Tetapi ternyata Ki Bekel justru telah mohon diri. Katanya, "Aku harus menunggui anak-anak itu." "Silahkan," berkata Raden Rangga. "Tetapi bukankah wedang serainya masih ada?" Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun Kiai Jayaragalah yang kemudian menyahut. "Tentu masih ada Raden. Wedang serai gula kelapa dan rebus ketela legen kelapa pula." Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, "Silahkan Raden. Aku akan bekerja bersama anak-anak muda itu." "Silahkan." "Anak-anak muda ini nampaknya terbiasa bekerja keras," sahut Raden Rangga pula. Kepada Agung Sedayu Ki Bekel itu pun berkata, "Aku ada di tempat kerja itu." Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, "Mereka masih harus memasang patok." Sejenak kemudian maka Ki Bekel pun telah meninggalkan gardu itu, sementara Kiai Jayaraga, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah ikut naik dan duduk di gardu itu pula. Setelah minum beberapa teguk, maka Gelagah Putih pun berkata, "Raden, sebaiknya Raden sajalah yang menyampaikannya kepada Kakang Agung Sedayu, karena bukankah memang Raden yang mendapat perintah untuk itu? Tetapi untuk menceritakan apa yang telah terjadi, kau pun dapat melakukannya," sahut Raden Rangga. "Sebaiknya Raden." Sementara Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga menjadi tegang. Mereka memang menangkap bahwa ada yang penting untuk disampaikan kepada mereka. Sehingga karena itu maka rasa-rasanya mereka menjadi tidak sabar menunggu terlalu lama. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun kemudian berkata kepada Agung Sedayu, "Agung Sedayu, aku memang mendapat perintah dari Ayahanda untuk menyampaikan satu pesan kepadamu dan kepada Kiai Jayaraga. Karena itu, apakah aku harus menyampaikannya di rumahmu atau cukup aku sampaikan di sini saja?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Raden Rangga memegang pula unggah-ungguh dan nampaknya persoalannya memang persoalan yang penting sekali. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak ingin mengecewakannya. Meskipun ia ingin segera mengetahui persoalan yang penting itu, tetapi katanya, "Baiklah Raden. Aku kira lebih baik aku mempersilahkan Raden singgah di rumah." "Terima kasih," sahut Raden Rangga. "Aku tadi sudah singgah pula ke rumahmu. Tetapi karena kau tidak ada di rumah, maka kami telah menyusulmu. Jika sebaiknya aku singgah lagi ke rumahmu, aku tidak berkeberatan." "Marilah," ajak Agung Sedayu. "Memang lebih baik Raden singgah lagi ke rumah." "Tetapi bagaimana tugasmu di sini?" bertanya Raden Rangga. "Ki Bekel akan memimpin anak-anaknya," jawab Agung Sedayu. Raden Rangga pun mengangguk-angguk. Namun ia masih sempat memungut sepotong ketela yang direbus pakai legen kelapa dan menghirup wedang serainya.
Kemudian ia pun telah turun pula dari gardu diikuti oleh Agung Sedayu, Kiai Jayaraga dan Gelagah Putih. Setelah mereka minta diri kepada Ki Bekel, maka mereka pun segera meninggalkan padukuhan itu, pergi ke padukuhan induk serta langsung ke rumah Agung Sedayu. Sekar Mirah setelah menghidangkan minuman dan beberapa potong makanan, telah ikut pula duduk di antara mereka, sehingga ia pun ikut mendengar ketika Raden Rangga kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Mataram. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Raden Rangga dan Gelagah Putih telah terlibat dalam satu langkah yang tidak dikehendaki oleh Panembahan Senapati. Untunglah bahwa Panembahan Senapati masih menahan diri dan bertindak dengan pertimbangan nalar, sehingga Gelagah Putih tidak mendapat hukuman yang langsung. Bahkan kepergiannya untuk mencari jalur yang hilang itu pun tidak diperintahkan langsung pula oleh Panembahan Senapati, tetapi karena permintaan Raden Rangga. Panembahan Senapati masih bertindak bijaksana dan bermurah hati kepada Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Namun ia pun sadar, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Raden Rangga untuk menelusur jalur yang hilang itu adalah hukuman yang sangat berat. Sementara itu, Raden Rangga telah membawa Gelagah Putih untuk menyertainya. Dengan demikian maka kedua orang itu akan menjalani satu tugas yang sangat gawat dan berat. Sementara itu Kiai Jayaraga yang mempunyai tangkapan yang sama dengan Agung Sedayu itu pun bertanya. Apakah Raden telah mendapat petunjuk serta sedikit tentang perguruan yang disebut Nagaraga itu? Belum, jawab Raden Rangga. Eyang Mandaraka berpesan, jika aku sudah menyampaikan hal ini ke Tanah Perdikan, maka aku harus singgah lagi ke Mataram. Eyang Mandaraka akan memberikan pesan, meskipun tidak banyak yang diketahuinya tentang perguruan Nagaraga. Kiai Jayaraga mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, perguruan itu adalah perguruan yang sudah lama tidak didengar namanya. Mungkin ada beberapa sebab. Mungkin perguruan itu memang sudah kehilangan pamor sandaran keteguhannya. Tetapi mungkin orang-orang terpenting dari perguruan itu dengan sengaja menutup diri untuk satu kepentingan tertentu. Mungkin pada satu saat perguruan itu akan bangkit dengan tataran yang lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Apakah Kiai mengetahui serba sedikit tentang perguruan itu? Bertanya Raden Rangga. Hampir tidak ada yang aku ketahui, jawab Kiai Jayaraga. Namun aku pernah mendengar bahwa perguruan itu menganggap ular sebagai binatang yang sangat dihormatinya. Tepat, sahut Raden Rangga. Orang-orang yang datang itu juga mempergunakan ciri ular naga pada timang ikat pinggang mereka. Kiai Jayaraga mengangguk. Namun wajahnya memang nampak bersungguh-sungguh ketika ia berbicara tentang perguruan itu. Karena sebenarnya menurut pendengarannya, perguruan itu adalah perguruan yang gawat. Apalagi justru pada saat-saat terakhir nama perguruan itu tidak didengar lagi, sehingga tataran dari perguruan itu tidak dapat dinilai dengan jelas. Raden Rangga pun agaknya menangkap kecemasan di hati Kiai Jayaraga itu. Karena itu maka katanya, Kiai, justru aku mendengar bahwa perguruan itu adalah perguruan yang bertataran tinggi dan mungkin selama ini tingkat yang tersimpan di dalam perguruan itu akan lebih berkembang dalam kediamannya, maka aku akan dapat lebih berhati-hati. Ya Raden, jawab Kiai Jayaraga. Raden memang harus berhati-hati sekali. Apalagi Raden hanya berdua dengan Gelagah Putih. Aku percaya bahwa Gelagah Putih akan mampu melakukan tugasnya, berkata Raden Rangga. Namun dalam pada itu Agung Sedayu pun berkata, Raden, kita harus melihat kenyataan. Kekuatan yang ada di sekitar Mataram ternyata cukup besar. Raden Rangga mengetahui sendiri bahwa untuk mengacaukan Tanah Perdikan ini dengan harapan bahwa semua perhatian akan berpaling, telah dilakukan oleh 10 orang. Dengan demikian aku dapat membayangkan bahwa di satu tempat yang tersembunyi, telah disediakan kekuatan yang cukup besar untuk tujuan tertentu. Nah, apalagi di padepokannya. Justru belum tentu, jawab Raden Rangga. Kekuatan yang besar itu mungkin diambilnya dari sekelompok kekuatan yang lain, sementara orang-orang dari perguruan Nagaraga hanya orang-orang yang menentukan dan mengatur saja, termasuk orang-orang yang merasa mampu langsung berhadapan dengan Ayahanda Panembahan Senapati. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin Raden. Tetapi jika hal ini aku kemukakan, maka aku berharap Raden dan Gelagah Putih menjadi lebih berhati-hati. Sebab aku berkeyakinan bahwa orang-orang Nagaraga dan di seputar kelompok itu dalam kedudukan apapun.
Kita pun belum tahu, apakah yang terbunuh itu orang tertinggi dalam perguruan itu. Raden Rangga mengangguk-angguk pula. Iya, katanya. Aku mengerti. Nah, jika demikian maka perjalanan Raden kali ini benar-benar perjalanan yang berbahaya. Bukan sekedar menangkap seekor harimau dan dilepaskan di kebun orang, atau mengangkat dan memindahkan tugu batas antara dua kademangan, berkata Agung Sedayu. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Dari siapa kau mendengar bahwa aku pernah memindahkan tugu batas itu?" "Bukan hanya itu," jawab Agung Sedayu. "Raden pernah juga memutar pedati yang menuju ke pasar di dini hari, ketika penunggangnya sedang tidur. Ketika penunggangnya terbangun, pedati itu justru sudah ada di halaman rumahnya lagi." Raden Rangga tertawa. Sementara Agung Sedayu berkata, "Lebih dari itu, bukankah ayahanda Raden sudah beberapa kali marah kepada Raden tentang tingkah laku Raden?" "Iya," jawab Raden Rangga. "Dan kini aku harus menjalani hukuman bersama Gelagah Putih." "Hukuman yang sangat berat," jawab Agung Sedayu. Raden Rangga mengangguk-angguk. Namun katanya, "Tidak ada tugas yang sangat berat, jika kita jalani dengan ikhlas. Tentang berhasil atau tidak, itu persoalan kemudian, asal kita sudah berusaha sampai pada puncak kemampuan." "Baiklah Raden," berkata Agung Sedayu. "Kapan Raden akan berangkat?" "Sekarang," jawab Raden Rangga tanpa berpikir. "Sekarang," ulang Agung Sedayu. "Apakah Raden berkata sebenarnya?" "Ya." "Kenapa?" Justru Raden Ranggalah yang bertanya. "Kami akan berkuda lagi sampai Mataram dan meninggalkan kuda kami di Mataram. Selanjutnya kami akan berjalan kemana saja, agar kami dapat melakukan tugas kami dengan lebih mudah tanpa diganggu oleh kuda-kuda kami." "Raden," berkata Agung Sedayu. "Memang semakin cepat Raden berangkat, akan semakin baik. Tetapi kami akan memohon waktu barang 2-3 hari untuk mempersiapkan Gelagah Putih lebih mantap. Menghadapi tugas yang sangat berat ini, ia harus benar-benar sudah bersiap lahir dan batinnya." "Dan aku harus menunggu 2-3 hari di sini?" bertanya Raden Rangga. "Apa salahnya?" bertanya Agung Sedayu. "Raden menunda barang 3 hari keberangkatan Raden, namun hasilnya akan lebih baik daripada jika Raden tergesa-gesa." Raden Rangga termangu-mangu. Namun ayahandanya memang tidak memerintahkannya berangkat di hari tertentu, sehingga karena itu maka mungkin saja keberangkatannya ditunda 2-3 hari lagi. Karena itu maka katanya, "Baiklah. Silahkan memberikan bekal yang lebih mantap kepada Gelagah Putih, sementara aku dapat beristirahat di sini. Tidur, dan barangkali nonton Gelagah Putih menempa diri." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Bagi Raden Rangga, usaha untuk menempa diri tidak lebih dari sebuah tontonan. Namun Gelagah Putih tidak menyahut sama sekali. Namun dengan demikian, maka dalam 3 hari itu Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga harus benar-benar mampu mempersiapkan Gelagah Putih untuk melakukan satu tugas yang sangat berat. Bersama Raden Rangga ia harus menerjuni medan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Namun yang pasti, di dalam medan itu terdapat kekuatan yang sangat besar yang akan menunggunya. Karena itulah, maka Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga masih merasa perlu untuk membawa Gelagah Putih ke dalam sanggar. Bersambung ke bab 308. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.